Ada Bu hadir. Oh ada, mana nih? Siapa yang ketemu? Mukanya seperti apa ya Pak Ronald Reagan? Kayaknya muka lokal Bu. Ini ya Ronald Panjaitan ya. Iya betul Bu. Ya, menteri itu Bu. Menteri. Bagus banget Pak namanya Pak. Tadi saya pikir salah nulis, ternyata bener ya. Ronald Iya. Reagan Kalau nggak Panjaitan. ini Takutnya gimana mikirnya nih? bule gitu kan. Iya, heeh. Lokal. Ternyata bukan bule tapi Pak Le ya. Ya Pak Le. Ini gimana? Siap. Pak Solihin mana? Pak Solihin ada? Ini aku suaraku udah nggak ada kan? Suaraku udah nggak ada. Pak Solo tadi sudah dari awal tadi Pak Solo udah muncul. Pak Solo ketuanya nih. Pak Suharyanto. Assalamualaikum Bu. Ya Bu, hadir Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadir, Bu. Bapak dari Maaf, Bu. Sudin. Telatnya gabungnya Bu. Ya, siap. Sudin Dukcapil ya Pak ya. Ya, siap Bu. Khusus Santik Sumawati tadi sudah hadir ya. Ya, Pak Bu. Taufik sudah. Baik. Bu Cileni ada? Cileni? Bapak Tri Mariano. Ibu Ferawati ada ya? Bu Ferawati tadi kayaknya ada namanya. Oke, ada hadir dari Kecamatan Cilandak. Kemudian Wagini Sulasmi, Ibu ada? RSUD Budi Asih dan Zumaro. Nah, Ibu Zumaro ada tadi ya, sudah dari tadi hadir dari Panti. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Izin saya panggil karena kadang-kadang namanya beda sama yang di daftar hadir nih, kayak tadi Pak Deka tadi di depannya udah diganti ya. Bu Ina, oke. Terima kasih yang sudah mengganti namanya di depannya supaya nanti bisa gampang komunikasinya ya Bapak Ibu. Siap. Siap, izin Bapak Ibu sebelum kita mulai, kita refreshment dulu yuk. Kita refreshment supaya yang belum makan, tiba-tiba kenyang enggak juga ya. Supaya yang makan maupun yang sudah makan maupun yang belum makan bisa otak kanan dan kirinya nyambung dulu. Oke yuk Bapak Ibu, kita lihat ya bacanya apa. Silakan Bapak Ibu, ini bacanya apa? Ada yang tahu? Silakan open mic-nya. Publikasi, baik. Terima kasih Pak Noviantoro. Publikasi. Berikutnya apa ini Bapak Ibu? Apa Pak Ronald Reagan? Melayani ya, benar Pak. Benar banget Pak. Pakai mikir dikit ya. Yang biasa plesetan biasanya cepat nih jawabnya. Apa ini? Interaksi. Ayo, kurang benar? Integritas, betul Pak. Mau malu-malu gitu ngomongnya nih. Silakan, apa ini yang berikutnya? Birokratif, ya Pak Noviantoro kayaknya habis makan udah minum kopi ya, melek matanya. Berikutnya apa? Informasi. Nah, udah mulai melek nih ya Bu ya. Silakan, informasi ya, benar ya. Ini apa? Pemimpin bijak. Kurang benar Bu. Silakan Bu Rita. Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa ya Bu Ika. Tuh Bu Ika sampai mikir apa gitu. Jadi fokus ya Bu ya. Apa ini ya? Seperti pelangi. Oh iya benar ya, seperti pelangi. Oke, terima kasih nih baru mulai udah disuruh mikir. Terakhir Bapak Ibu sebelum kita mulai ke materi. Ayo yang sudah makan. Ajakan apa? Ajakan diskusi Bu Fatima, mantap ya, kelompok ini saling menyempurnakan ya. Ajakan diskusi benar Bapak Ibu, good semuanya ya. Terima kasih sudah mau saya saya coba takanan kiri udah nyambung belum gitu ya, kira-kira makanannya yang tadi masuk ke perut udah naik ke mata belum gitu ya.
Mudah-mudahan walaupun naik ke mata tapi tetap bisa dipantau ya Bapak Ibu ya, materi di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang Bu. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu walaupun tidak bertatap muka ya, seperti kemarin Bapak Ibu dengan Pak Nur Basuki, udah 2 hari penuh gitu. Ternyata masih ada materi tambahan nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi fokus Bapak Ibu di materi Barjas, tapi memperkaya. Tujuannya adalah memperkaya materi-materi atau mungkin sharing-sharing ya seputar yang Bapak Ibu jalani di pengadaan barang dan jasa. Hari ini izinkan saya menyampaikan materi tentang anti korupsi sebagai materi tambahan dalam diklat pengadaan barang jasa yang Bapak Ibu ikuti di angkatan 40 ya, betul ya. Sudah selesai kemarin 2 hari, dan apakah sudah tahu ujiannya kapan Bapak Ibu? Belum ya? Belum tahu ya? Kalau dari jadwal sih sampai tanggal 9, tanggal 9 Bu. 9 Juni? Ya, dari Oke. jadwal. Oke, masih. Waktu itu rencana tanggal 23, Bu. Oh, 23 Juni. Iya. Oke, biasanya sih memang ada gap ya dari selesai pelatihan sampai ke diklatnya, ujiannya. Mudah-mudahan inilah lulus semua ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan lulus semua, kemudian nilainya baik, kemudian tentunya pengadaan barang dan jasanya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan aturan-aturan. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya ya Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Sebelum pembelajaran dijelang, perkenalkan nama saya Lisa. Nah, ya, yang mau pantun boleh ya, nanti pantun saya dibalas gitu, jangan cuma bilang cakep doang gitu, tapi dibalas pantunnya ya Bu Ika ya. Atau Pak siapa tadi tuh, Pak Solo, Pak Gatot tadi yang duluan tuh. Ya, biasanya yang cowok-cowok pada Pak Ronald Reagan tuh ya, biasanya boleh Pak pantun pakai bahasa Inggris juga boleh. Bisa Bu. Ya, izinkan Bapak Ibu, saya Lisa Nazifah menyampaikan materi di hari ini. Perkenalkan, saya Widya Suara dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Hari ini ditugaskan menjadi fasilitator di materi tambahan ini anti korupsi. Saya angkatan tahun 2010 Bapak Ibu, pertama kali tempatkan di Dinas Kebersihan, makanya tadi saya tahu Pak Gatot tugasnya di Dinas Lingkungan Hidup karena saya 4 tahun di sana Pak. Alhamdulillah saat namanya belum berganti jadi Dinas Lingkungan Hidup ya, dulu Dinas Kebersihan. Kemudian 2 tahun juga di PTSP, menyapa rekan-rekan yang di PTSP ya sampai 2016, dan juga tentunya rekan-rekan tempat yang lain ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya, terima kasih sudah bergabung hari ini. Saya bergabung di Widya Suara sempat sejak tahun 2016 ya Bapak Ibu hingga saat ini, dan alhamdulillah sejak tahun 2018 juga tersertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi dari LSPKPK, juga sebagai asesor kompetensi di LSPKPK. Alhamdulillah semenjak tahun 2021 gitu. Jadi saya termasuk yang bergelut berjuang untuk bisa jadi fasilitator barang dan jasa gitu ya Bapak Ibu, tapi apa daya 3 kali ikut ujian nggak lulus tuh Bapak Ibu, ambang batasnya tinggi banget kalau fasilitator diklat barang jasa. Jadi saat ini di Widya Suara BPSDM hanya 2 ya, baru 2 Widya Suara yang mengantongi fasilitator barang jasa, yaitu Pak Nur Basuki dan Pak Hari gitu ya. Jadi sejauh ini saya memegang sertifikat yang barang jasa dasar aja gitu ya, belum berhasil di fasilitator. Alhamdulillah jadi menjumpai Bapak Ibu di materi tambahan ini ya, izin saya menyampaikan materi tentang anti korupsi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi anti korupsi sebelumnya? Mungkin di diklat ini, diklat yang lain? Diklat yang lain sudah sering Bu. Oh sudah sering, Pak Rison. Gimana Pak Rison? Sharing dong. Iya PTSP sering nih. Ada diklat-diklat tentang anti suap ya Pak ya, anti gratifikasi, anti bribery gitu. Ya, gimana Pak? Ada yang mau di-sharing-sharing nggak Pak sebelum saya mulai? Atau Pak Rison aja lah gantiin saya ya? Bukan. Gimana Pak? Ada yang masih diingat nggak Pak? Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari materi anti korupsi? Ya, so far sih yang masih diingat sih adalah bahwasannya kita lebih meningkatkan, lebih mempertahankan diri terhadap integritas aja sih Bu. Intinya sih tujuannya sih itu, artinya integritas dari supaya terbebas dari anti korupsi ini gitu, karena kan termasuk di pelayanan kita itu kan rentan banget. Jadi sering banget itu dari pihak polisi terkait anti korupsi untuk kasih paparan seperti ini gitu. Iya.
biasanya dikaitkan dengan ini ya Pak ya, seringnya ditemukan kejadian gitu ya kaitannya dengan pelayanan, apalagi di Dengan PTSP kan pelayanan, frontliner ya, ya. Ya, oke. terkait calo-calo, Oh, gitu, oh, kurang calo-calo. lebih seperti itu. Oke. Kira-kira apa tuh Pak yang paling sering terjadi Pak selama di PTSP mungkin? Kalau untuk penyelewengan gitu ya kaitannya dengan anti korupsi misalnya apa? Kalau yang terjadi ya mungkin ya lebih saya melihatnya dari tingkat dasar aja, dalam arti karena kebetulan saya di kelurahan, saya melihatnya kelurahan aja ya Bu. Jadi saya Iya, nggak iya, bisa melihat ke atas. iya. Artinya yang sering itu kan mungkin kalau di kita itu kan di petugas itu jarang ya. Artinya terhadap rentan dengan untuk di pelayanan gitu untuk dalam hal penerimaan gratifikasi gitu. Tapi kan lebih dominan rata-rata kan contoh di wilayah itu kan hanya justru tokoh masyarakat itu sendiri yang calo, dalam arti misalnya RT RW-nya gitu. Iya. Tapi kan kita nggak bisa batasin itu ya Bu, karena memang kan itu di luar kemampuan kita atau di luar ini kita gitu. Yang kita tahu hanya sebagai kita pelaksana pelayanan adalah yang kita tahu berkas itu lengkap, sesuai prosedur, terus tidak ada kesulitan, ya udah ya kita artinya siapapun selagi ada artinya selagi ada surat surat pernyataan bahwasannya dari pihak artinya dikasih Memang dalam hal menguasakan ya. pihak administrasi ya kita ya nggak bisa berbuat apa Bu gitu. Iya, Jadi iya. itu aja sih, lebih ke arah. Jadi kadang-kadang kita dapatin informasi itu adalah dari pihak ya kurang jelas, artinya jelas dalam arti administrasi, tapi secara karena tidak langsung personalnya gitu. Itu aja Iya. sih Bu. Tapi masalah berapa tingkat kebayarannya atau seperti apa ya kita tidak tahu gitu. Iya. Oke, Pak. Lebih ke arah berkas sih. Ya, jadi kalau di PTSP mungkin lebih ke ini Pak ya, akhirnya kita tidak bisa memantau juga kalau itu dari pihak warga ya, tapi memudahkan proses itu ya Pak, sehingga warga itu kurang lebih seperti itu. sehingga warga itu mungkin lebih ingin mengurus sendiri atau tidak keberatan mengurus sendiri karena ternyata mudah gitu ya, mungkin seperti itu ya Pak Rikson ya. Iya Bu Liza, iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Rikson sudah sharing. Siap Bu Liza. Ya, dari PTSP nih, rekan-rekan PTSP kelurahan mungkin sudah pernah ya mendapatkan materi tentang anti korupsi. Nah, untuk di materi tambahan ini di barang dan jasa ya, memang menjadi materi tambahan dalam artian kita tahu sendiri ya bagaimana proses pengadaan barang dan jasa gitu ya. Kemudian kita sudah sering mungkin mendengar kasus-kasus atau berita-berita ya yang terjadi di seputaran bidang atau urusan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga materi tambahan ini diberikan ya dengan tujuan untuk membentuk perilaku yang amanah dan jujur ya, tentu saja sesuai dengan aturan yang berlaku ya, sehingga dapat berperan nih harapannya Bapak Ibu peserta diklat barang dan jasa ini dapat berperan dalam pencegahan anti korupsi di lingkungan kerjanya ya. Jadi bukan yang kepada memberantas kemudian habis nol gitu ya, tapi lebih kepada mencegah ya. Pencegahan tentu saja dimulai dari diri sendiri gitu ya, Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu bisa mencegah terjadinya korupsi dimulai dari diri sendiri. Nah, kaitannya dengan barang dan jasa. Baik, terima kasih yang sudah sharing. Nah, untuk materi pengadaan materi pembelajaran anti korupsi di diklat pengadaan barang dan jasa mungkin kita insya Allah nanti sampai jam 3 gitu ya, jam 3 sebelum asar berkumandang insya Allah saya sudah selesai gitu. Materinya sampai sesuai dengan kurikulum adalah 5 materi pokok ini Bapak Ibu ya. Bagaimana pengertian korupsi, dampak korupsi, tindak pidana korupsi, ya, niat dan semangat komitmen anti korupsi, serta Indonesia bebas korupsi. Saya sebenarnya kalau memang Bapak Ibu ada pertanyaan yang sifatnya praktikal, boleh ya Bapak Ibu silakan langsung sharing, atau memang jika memang ingin menggunakan fitur chat boleh ya, misalnya tidak sedang berada di tempat atau mungkin lebih nyaman menggunakan chat, boleh ya kita sharing-sharing. Karena saya yakin nih Bapak Ibu bukan orang baru di pengadaan barang dan jasa gitu ya, bahkan mungkin banyak yang dari struktural juga gitu, mungkin sebagian besar dari struktural, sehingga memahami ya konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari ya, tentu saja dalam urusan pemerintahan apapun bidangnya, yang ada di dinas manapun, dari
SKBD manapun pasti menghadapi pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan entah itu aset gitu ya, atau mungkin pekerjaan yang sifatnya jasa. Ini ada beberapa dasar hukum pembelajaran anti korupsi ya Bapak Ibu. Yang paling utama untuk undang-undang ini adalah yang nomor 2 ya, pemberantasan tindak pidana korupsi itu ada di Undang-Undang nomor 31 tahun 99, di Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, ini sampai sekarang masih berlaku walaupun Undang-Undang KPK-nya sudah berubah ya. Mungkin Bapak Ibu pernah menyimak ya beberapa waktu yang lalu ada demo tentang KPK, peraturan KPK yang berubah gitu ya, dan lain-lain. Ini adalah undang-undangnya nih Bapak Ibu. Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ini mengubah undang-undang pembentukan KPK yang tahun 2002 gitu. Ya, jadi ini menjadi dasar hukum utama dalam pembelajaran anti korupsi. Di antaranya tentu saja ada beberapa undang-undang yang lain. Kita di DKI Jakarta, mungkin tadi yang sampaikan Pak Arikson juga, bicara gratifikasi ya, kita sudah punya pergubnya Bapak Ibu di Pergub nomor 9 nih, Pergub nomor 1 yang nomor 9 ini Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang sistem pengandalan gratifikasi. Nah, di sini sudah jelas angka-angkanya ya yang memang harus dilaporkan, kenapa harus dilaporkan dan lain-lain. Boleh ditinjau kalau memang Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang gratifikasi. Dan impres ya juga ada beberapa, silakan nanti bisa menjadi pedoman ya dalam mempelajari lebih dalam. Nah, ini yang tadi kita sama-sama saya sudah sampaikan di awal gitu. Kenapa sih mesti ada materi tambahan anti korupsi gitu? Mungkin beberapa rekan yang lain juga sudah pernah mendapatkan, tapi di sini mungkin kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu ya. Bagaimana kita sedemikian mungkin seringnya atau banyaknya kasus korupsi yang kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa gitu ya. Ini hanya saya cuplik beberapa saja gitu, di mana semenjak KPK berdiri, semenjak ada pengadaan barang dan jasa, ternyata banyak sekali kasus yang terjadi, diantaranya adalah suap gitu ya, suap yang terkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sehingga kita bertanya, apakah benar tuh ada tantangan integritas gitu ya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa? Nah, kalau kata Menteri Permenpan RB ya, Menteri Daya Guna Peralatan Negara ini termasuk diantaranya ada beberapa area rawan korupsi ya. Area rawan korupsi itu apa saja sih dalam beberapa pidato kenegaraan gitu? Ternyata ada beberapa bidang Bapak Ibu ya, ada beberapa area diantaranya perencanaan anggaran, yang mungkin rekan-rekan yang di Bapeda gitu ya, hibah dan bansos ini mungkin di BPKD, pajak dan retribusi mungkin kaitannya kalau urusan pemerintahan di BPRD ya, atau dinas terkait ya. Dan juga termasuk diantaranya barang dan jasa nih Bapak Ibu ya, materi utama yang menjadi pokok bahasan dalam diklat barang jasa ya. Kemudian ada perizinan. Nah, ini juga tadi Pak Arikson ya, dari teman-teman dari PTSP yang lain juga ada dari Cilandak tadi atau dari kelurahan ya. Perizinan yang dulunya di dinas teknis sekarang sudah diambil alih di PTSP seluruhnya. Ternyata juga termasuk area yang rawan korupsi. Tata kelola dana desa, manajemen aset, dan juga jual beli jabatan ya. Jadi banyak sekali data-data yang menunjukkan bahwa korupsi gitu ya, diantaranya itu banyak terjadi, terutama suap gitu ya. Nah, ini dari data yang dari KPK dari tahun 2004 sampai 2018 diketahui bahwa 64% ya, 64% dari total tindak pidana korupsi yang terjadi itu ternyata penyuapan Bapak Ibu ya, suap menyuap. Nah, bukan suap-suapan makanan nih, enak banget kalau suap-suapannya, penyuapan. Jadi ada sekian perkara, persentasenya 64%. Kemudian setelah itu di bawahnya peringkatnya adalah pengadaan barang dan jasa gitu ya, 21%. Ya, baru kemudian diikuti oleh kasus-kasus yang lain gitu. Di antaranya penyalahgunaan anggaran, pungutan, perizinan dan lain-lain. Ya. Kemudian ini juga yang baru dipublish tahun lalu ya, tahun lalu tentang survei penilaian survei integritas ya. Survei penilaian integritas itu diketahui bahwa di pemerintah provinsi ya sekitar 59% secara internalnya itu penyalahgunaan fasilitas kantor, kemudian 34%-nya adalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Ya. Begitu juga ada gratifikasi dan suap itu terjadi di eksternal ya. Jadi banyak sekali data yang mendukung
bahwasanya terjadi banyak hal gitu kaitannya dengan suap dalam pengadaan barang dan jasa. Dan ini juga ada data yang terakhir tahun 2018 diketahui bahwa kalau berdasarkan profesi gitu ya, berdasarkan profesi di Indonesia yang paling sering terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yang pertama ternyata DPRD Pak ya. DPRD mungkin kemarin kita baru dengar ya Pak kasusnya Pak Noviantoro ya, ada kasus gorden itu ya, gorden ganti rumah dinas semua gitu ya, akhirnya ramai lagi gitu ya. Dan banyak lah mungkin kalau mau disinggung, tapi ternyata ini profesi yang paling pertama. Yang kedua ternyata swasta Bapak Ibu ya, swasta ini gimana kaitannya? Nah swasta itu ternyata kaitannya jika swasta itu bekerja sama dengan pemerintah, baik itu dalam pengadaan, baik itu mungkin dalam CSR gitu ya, atau mungkin dari hibah dan lain-lain, kurang transparan dan lain-lain, sehingga swasta ini menjadi peringkat tertinggi kedua setelah DPRD dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ya, kaitannya salah satunya tentu saja dengan pengadaan. Nah demikian nih Bapak Ibu data-data yang mendukung ya, data-data yang mendukung yang katanya yang mungkin faktanya juga banyak gitu. Nah kalau menurut Bapak Ibu sendiri gimana nih ya dengan data-data yang ada, dengan indeks yang ada, dengan berita-berita yang beredar, apakah benar nih pengadaan barang dan jasa termasuk dalam area yang rawan korupsi? Gimana tuh Bapak Ibu menanggapi ini? Biasa saja atau udah biasa atau enggak misalnya gitu ya, enggak merasa area yang rawan korupsi gitu, gimana Bapak Ibu? Silakan Pak Noviantoro, kayaknya udah siap-siap ngomong nih Pak Novi, Bu Vera tuh kayaknya ya. Silakan Bu, Pak gimana Pak? Ya kalau menurut saya memang ini ada area yang sangat-sangat rawan untuk terjadi hal itu Bu ya. Terutama kan di situ kan ada bisa terjadi penyalahan wewenang ya. Terus juga rawan dengan gratifikasi segala macam, mungkin semacam kalau orang bilang kickback fee-nya gitu loh Bu. Kickback fee ya Pak ya? Ya itu yang kadang-kadang kita agak ngeri-ngeri sedap ya orang bilang. Gitu kalau ngeri-ngeri sedap banyakan ngerinya daripada sedapnya Pak ya. Kalau sedap-sedap ngeri banyakan sedapnya. Oke ya. Jadi kalau menurut Pak Noviantoro setuju ya Pak ya dengan kalimat ini gitu ya, bahwasanya pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu area rawan korupsi ya. Oke. Mungkin silakan Bu Vera deh. Bu Vera kayaknya saya fokus banget nih Bu Vera nih, luar biasa ya. Silakan Bu, menurut Ibu gimana Bu? Kalau menurut saya sih Bu, segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan, pembelian itu memungkinkan untuk terjadinya praktek korupsi. Iya. Kenapa Bu? Kenapa Ibu merasa seperti itu? Karena ada transaksi pembayaran gitu Bu. Oke, karena ada transaksi pembayaran, ada melibatkan uang gitu ya Bu ya di dalamnya. Betul Bu. Tapi kan udah cashless Bu, gimana Bu? Sebentar. Ya, memang melibatkan transaksi, melibatkan uang negara gitu ya. Tapi kan sudah cashless gitu Bu, gimana menurut Bu Vera? Bisa diakal ya. Bisa diakali deh ya. Ya nggak apa-apa Bu, kan di sini sharing ya. Nggak apa-apa. Ya mungkin dengan perubahan spesifikasi ataupun kong kali kong antara pihak penyedia dengan yang memesan barangnya. Ya. Jadi dari pihak pemerintahnya gitu ya, PNS-nya dengan rekanannya gitu ya Bu ya. Dimungkinkan ada bisa terjadi kong kali kong walaupun sudah cashless gitu ya. Baik, iya. Kita semua mungkin ini bukan rahasia ini lagi ya, udah rahasia umum gitu ya. Masih bisa kemudian ada celah-celah. Silakan Bapak. Pak Taufik Bu, mohon maaf Bu. Silakan Pak Taufik. Ya. Yang disampaikan di sini termasuk ke dalam area rawan korupsi. Saya rasa ini bahasa yang paling tepat ya Bu. Ini kan di media Zoom ini kan kita juga sharing Bu. Betul. Nah, ini sekalian sharing dan minta arahan dari Ibu. Nah, yang pertama keterkaitan dengan pelajaran kita tatap muka dari pertama sampai akhir. Kemarin itu kan modul 1 dan 7. Sebenarnya yang kita tunggu-tunggu itu ada modul 7 Bu. Modul 7 itu ada aturan dan ada kondisi di lapangan. Niatnya kita tidak, tapi ada sebuah intervensi misalkan seperti itu,
Ibu bisa menggambarkan berbagi pengalaman kita harus seperti apa? Apakah kita harus idealis dengan apa namanya aturan tersebut, atau kita bisa intervensi dari pimpinan? Jadi mana Bu yang perlu kita lakukan? Terkadang kita ikutin Bu aturan yang kita pelajari dari modul 1 sampai dengan 6. Akan tetapi pada saat pelaksanaan kita ikutin aturan, ternyata sedikit banyak ada yang ketidakcocokan. Nah, ini berdampak. Kalau kita ikutin aturan, yang ada Bu, yang faktanya bahwa karir kita ketahuan nanti, wadah, nggak akan dipakai ke depannya. Tidak sejalan lah, artinya seperti itu. Tapi kalau kita ikutin yang perintah lisan, itu tadi Bu. Nah, ini tadi yang membuat kita semua tuh ingin mendapatkan di pelajaran modul 7. Mungkin isinya seperti itu Bu. Itu. Yang kedua, berkaitan dengan tadi bicara masalah cashless. Kalau bicara masalah yang berhubungan dengan uang, itu udah pasti Bu, udah pasti. Ini kan dengan adanya kita belajar seperti sekarang ini, kita mencegah, mengantisipasi bagaimana caranya. Setiap pekerjaan pasti semua punya resiko, dan kita mencari resiko yang paling terkecil. Karena apa? Kita niatnya tidak, ternyata penghitungan saja Bu, itu akan membuat dampak yang sangat besar. Itu terkait dengan masalah apapun yang berkaitan dengan pengelolaan uang, baik itu penerimaan maupun itu pengelolaan, itu udah jelas Bu. Apa yang Bu sampaikan sini jelas, termasuk kariaran korupsi. Itu tadi Bu yang ingin saya tanyakan, modul 7 tadi, kira-kira menurut Ibu kita harus seperti apa? Itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Sayangnya saya nggak bisa ngeliat mukanya Pak Taufik nih, nggak bisa ngelihat seriusnya Pak Taufik nanya gitu. Oke, terima kasih Pak Taufik, sudah terlihat. Saya mungkin bertanya lagi Pak, kemarin modul 7 apakah sudah disampaikan kemarin Pak? Tidak ada Bu, makanya kita harapkan, jadi tidak aja. Kenapa Pak nggak disampaikan? Bu? Oh, memang dilewatkan gitu ya? Ya, memang tidak ada Bu, makanya ini kan minta pendapat seperti apa. Masing-masing orang itu kan berbeda Bu, cara mengatasinya, itu aja Bu. Baik, ya terima kasih Pak Taufik sudah sharing ya. Ini jadi pertanyaan trigger ya Pak yang sebenarnya. Apakah termasuk dalam area rawan korupsi? Oh benar banget, semua pasti merasa. Sekaligus sama curhat Bu. Iya curhat benar Pak. Ini memang sesi curhat Mama Dede Pak. Ya. Bu. Terima kasih Pak Taufik sudah bertanya. Jadi kalau mau kita mau sama-sama renungi gitu ya Pak ya, sebenarnya balik lagi kepada niat kita ya Pak ya. Kalau saya, mohon maaf nih, mungkin saya belum banyak pengalaman seperti Bapak Ibu nih ya, yang masa kerjanya mungkin sudah puluhan tahun ya. Niat awal kita gitu ya, niat awal kita di PNS, niat awal kita terlibat dalam pengadaan, pastinya tentunya ingin melakukan dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Saya yakin lah Bapak Ibu pasti ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, begitu juga dengan pengadaan ya. Nah, kalau kita kaitkan antara pengadaan dengan pemberantasan korupsi, maka pemberantasan korupsi itu akan dibuat seperti lingkar-lingkar ini, Pak. Sasaran ini, Pak, sasaran panah, ya. Sasaran panah kan ada lingkar-lingkar kecil gitu ya, sampai lingkar-lingkar besar. Nah, lingkar yang paling kecil itu adalah lingkup diri kita sendiri. Nah, ya, lingkar yang kedua berikutnya adalah lingkungan sekitar, ya, entah itu keluarga, entah itu kantor. Lingkungan yang berikutnya baru kemudian komunitas yang lebih besar lagi. Baru kemudian kita bicara lingkungan yang terluarnya mungkin Pemprov DKI gitu ya. Jadi kalau kita bicara pemberantasan korupsi atau pencegahan korupsi, mau ngomong memang kita bicara diri sendiri dulu Pak Taufik. Ya, kita nggak bisa bilang udahlah di sana juga banyak banget itu kejadiannya begini begitu, di sana banyak banget itu yang gratifikasi suapnya gede-gedean gitu ya, nggak ketangkep juga, nggak ketahuan gitu. Jadi memang tidak untuk dibandingkan ya, kalau kita bicara pencegahan dan pemberantasan korupsi itu kita melihat lingkup terkecil dulu ya, lingkup terkecil dulu, bagaimana kemudian kita bisa melingkupi diri kita sendiri atau melindungi diri kita sendiri agar tidak masuk ke dalam lingkup gitu ya, atau lingkaran si korupsi itu tadi gitu. Jadi kalau Pak Taufik tanya, jadi harus bagaimana ya? Perpres itu dibuat Bapak Ibu mungkin tahu nggak berapa kali itu Perpres dirubah dari mulai Perpres 57 ya dulu tuh ya, 54 kalau nggak salah udah 4 kali berubah sampai sekarang. Itu dibuat sedemikian agar memang memfasilitasi celah-celah yang tadi bisa tadi kata istilahnya Bu Vera bisa diatur gitu ya, bisa diakalin gitu ya, agar celah-celah itu bisa tertutup. Caranya seperti apa? Nah, namanya manusia ya Pak ya, pasti ada yang namanya manusia itu pasti lebih pintar daripada aturannya gitu kan ya Pak ya. Nah, kalau saya boleh sharing gitu,
kalau terlibat dalam sebuah proses pengadaan, jika niat Bapak Ibu adalah melakukan proses pengadaan dengan baik, jujur ya, dan istilahnya Bapak Ibu sendiri juga aman, maka lakukan itu sesuai aturan. Ya, lakukan itu sesuai aturan. Jadi jangan lakukan itu sesuai arahan pimpinan. Makanya karena mungkin ini, para pimpinan sudah tahu belum aturan yang sesungguhnya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang ikut iklat kan nih ya, Bapak Ibu yang masih fresh, masih ingat mungkin pasal-pasalnya gitu ya, masih ingat kalau pengadaan langsung seperti apa, tender seperti apa, dan lain-lain. Jadi jika ada Bapak Ibu dihadapkan pada suatu kondisi harus mengikuti arahan tertentu yang ternyata gitu ya. Nah, yang ternyata tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, saran saya segera ambil tindakan, Pak. Tindakannya apa? Kalau memang Bapak Ibu mau tetap jujur atau benar sesuai ketentuan, bikin nota dinas saja, Pak. Ya, ini saran saya, mohon maaf kalau memang terlalu normatif, tapi ini adalah saran yang banyak diusulkan oleh pengawas auditor-auditor dari inspektorat. Bikin nota dinas, sampaikan kepada pimpinan bahwa berdasarkan aturan ini, jadi seperti telahan staf ya Pak ya, seperti telahan Bapak tinjau, Bapak kutip pasal-pasalnya di undang-undang tertentu, di pengadaan barang dan jasa, bisa mungkin di undang-undang yang tadi ya, yang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa memang itu masuk ke dalam unsur terjadinya gratifikasi atau unsur terjadinya suap atau unsur terjadinya konflik kepentingan, sampaikan itu dalam telahan, sampaikan kepada pimpinan gitu ya. Jadi jangan berharap kemudian itu akan didengar dulu gitu. Yang penting itu adalah mengamankan diri Bapak sendiri dulu. Pak Taufik, udah pernah loh saya menyampaikan keberatan ini kepada pimpinan gitu ya, sebagai bukti bahwa saya menolak gitu, sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan pencegahan gitu ya. Saya sudah memberikan saran, saya sudah memberikan masukan kepada pimpinan bahwa ini tidak sesuai dengan alur yang seharusnya. Gitu Pak Taufik. Jadi izin, ini memang sudah pernah dilakukan nih oleh rekan saya selama waktu saya di Dinas Kebersihan gitu ya. Telahan staf tuh selalu dibuat gitu ya, karena di Dinas Kebersihan mungkin Pak Gasut bisa sharing tuh. Lumayan banyak Pak anggarannya hanya untuk mengelola sampah aja ya. ITF aja yang dari tahun sekian sampai sekarang tuh kan belum terbangun gitu ya, wallahu alam. Apa ya kendala yang sekarang dihadapi, tapi memang luar biasa godaannya gitu. Jadi kalau sekali kita mengamini sebuah arahan atau instruksi yang tidak sesuai dengan prosedur, kita akan semakin jauh tuh Pak, semakin jauh dari ketentuan yang ada gitu ya Pak Taufik. Mungkin Pak Taufik bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi penyimpangan kecil atau penyelewengan kecil yang kita amini dari awal itu akan semakin membuat kita jauh dari aturan yang semestinya, dan itu kita susah lagi tuh akhirnya kembali kepada aturan yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau boleh saya saran, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik. Tadi saya mengikuti tadi itu ya Pak ya, lingkaran-lingkaran ya, lingkaran-lingkaran pencegahan itu dimulai dari diri sendiri. Jadi diri sendiri dulu nih dicegah, diri sendiri dulu diamankan, diri sendiri dulu dilindungi gitu ya. Dengan cara itu, buat telahan, buat nota dinas, sampaikan itu ke pimpinan. Jadi jangan cuma dari lisan. Karena dari lisan kan nggak ada buktinya ya Pak Taufik ya. Saya kan udah bilang Pak dulu begini. Saya kan udah pernah bilang Pak dulu yang mana gitu ya. Bisa jadi mungkin nanti pimpinannya berganti, bisa jadi pimpinannya nanti mutasi, tapi nota dinas remain ya, nota dinas tetap tercatat. Bahkan sekarang udah ada e-office kan, udah gampang ditelusuri gitu. Saya udah pernah loh gitu bikin seperti ini. At least itu bisa melindungi, bisa memprotek diri Bapak sendiri dari penyimpangan atau terlibat dalam lingkaran jeratan korupsi yang mungkin lebih besar lagi. Mungkin izin itu dari saya Pak Taufik. Pak Solo udah buka mikrofon nih, kayaknya mau sharing. Baik, terima kasih Bu. Ya, jawabannya terima kasih. Ya. Jadi intinya setiap pekerjaan yang kita sepakati bahwa setiap pekerjaan itu memang mempunyai sebuah resiko. Betul. Ya kalau menurut Ibu resiko yang terkecilnya ini kita buka nota dinas, pasti kan juga pasti punya resiko ya. Terima kasih Bu masukan dan saran. Artinya kita resiko besar kita hindari dari terkait dengan masalah hukum. Resiko terkecilnya ya tadi kita paling dimutasi atau tidak dipakai kemudian hari. Itu saya rasa ya Bu ya. Makasih Bu. Betul Pak. Makasih sama-sama Pak Taufik. Mudah-mudahan ini ya Pak menyemangati dan memotivasi ya, bukan malah menyerah gitu ya. Silakan Pak Solo, silakan Pak. Baik Bu, rekan-rekan, Ibu Lisa. Ya Pak. Tanggapan saya mengenai ini seperti filosofi hukum Bu. Ya. Jika kita tadi seperti Ibu katakan dari diri kita sendiri ya Bu ya. Ya betul Pak. Jangan mengotori sumber mata air sendiri gitu. Karena jika mata air kita kotori,
bayangkan Bu, dalam gelas air kita kotor, kita bagi air kotor ke anak kita, ke saudara kita, sehingga kotor. Ya itu sama dengan pencegahan korupsi tadi. Iya. Anggaplah itu mata air kita di rumah, contoh kita tampung air, kalau kita kotori, kita kasih air minum yang kotor ke anak kita, maka akan rusak selamanya, begitu Bu. Iya. Itu aja tanggapan Bu dari saya selaku Dinas Perhubungan yang zaman era sekarang gitu. Ya. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Pak Solo. Terima kasih Pak Solo. Ya, jadi kalau memang tadi kita bicara lingkaran-lingkaran sasaran panah itu ya Pak, kalau kita sudah memprotek diri sendiri, maka lingkaran yang berikutnya kita protek adalah keluarga. Betul Bu. Jadi kalau dari kita aja udah blong ya remnya, maka siap-siap lingkaran yang berikutnya akan tembus gitu ya, keluarga. Makanya Bu, lulusin Bu angkatan 40 ini semua anti korupsi semua ini. Ayo kasih reaksi Begini, dulu. Ibu Kasih Lisa. reaksi. Modus. Hati-hati Bu sama Bagaimana kami Bu bisa menggantikan posisi yang zaman dulu, sedangkan kami nggak dikasih kesempatan untuk lulus. Setuju. Siap Pak. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan lulus semua Pak. Benar. Mohon maaf nih rekan-rekan ya. Pak Solo, kalau masalah lulus tuh, saya tadi baru di awal saya cerita ya Pak Solo ya, saya ikut fasilitator tuh sampai 3 kali tes Pak, 3 kali tes dari LKPP, bukan yang ini ya, bukan yang tingkat dasar. Alhamdulillah kalau tingkat dasar saya sudah selesai. Yang untuk fasilitator tuh 3 kali Pak. Jadi mereka tuh nggak mandang Pak mau berapa kali tes, kalau belum lulus ya belum lulus aja gitu, karena memang skornya tinggi banget gitu ya. Dan itu menurut saya suatu privilege ya dari LKPP untuk kemudian rentang segitu itu memang menunjukkan Bapak Ibu paham, Bapak Ibu mengerti. Sedemikian susahnya pun soalnya diputar balik gitu ya, diatur, kemudian Bapak Ibu mungkin dikecoh di soal, tapi kalau udah paham ya paham aja gitu. Nah itu menurut saya di LKPP yang saya hormati ya sampai saat ini, memang beliau lembaga itu sangat menjaga menjaga itu tadi, menjaga kelulusan itu ya tetap segitu gitu Pak, nggak diturunin. Bahkan udah saya pernah ketemu fasilitator yang sampai 5 kali tes nggak lulus juga Pak, 5 kali. Perpresnya udah berganti gitu ya, harus belajar lagi, tapi tetap aja nggak lulus. Itu untuk fasilitator gitu. Dan ternyata itu juga berlaku buat yang pelatihan Barjas yang dasar ini, tingkat dasar. Mudah-mudahan lulus semua insya Allah ya. Jadi sekali lagi kalau saya materi dasar ini harapannya, materi anti korupsi ini harapannya lulus, atau Bapak Ibu mungkin belum berkesempatan untuk lulus, mudah-mudahan bisa memotivasi gitu ya, itu dulu gitu. Tapi mudah-mudahan lulus semua, insya Allah ya. Mungkin generasi-generasi yang masih mengagungkan Kasih Bu ya. pemberian hadiah, mudah-mudahan enggak lagi gitu ya, karena sudah mendapatkan materi ini ya. Jadi bukan jawabannya itu bukan nggak mau, tapi nggak boleh gitu ya. Jadi kalau nggak mau tuh nanti bakalan mau gitu ya, tapi kalau nggak boleh tetap nggak bakalan boleh gitu. Jadi kalau dari angkatan yang sebelumnya tuh bilang gini, selama masih ada yang nerima pasti masih ada yang ngasih gitu Pak bahasanya. Selama masih ada yang nerima pasti selalu akan ada yang ngasih gitu. Gitu ya. Oke, saya belum mulai materi loh, luar biasa nih. Ini. Jadi nggak boleh bilang nggak mau ya Bu, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya, mohon izin Pak, konflik kepentingan itu bukan hanya PNS pengadaan barang jasa itu kepada rekanan, tapi widya suara kepada peserta juga termasuk gratifikasi, termasuk konflik kepentingan ya. Jadi kalau ada yang ngasih itu masih ada aja yang ngasih. Saya bilang ini tidak boleh. Ini saya terganggu, saya merasa terganggu dengan ini, Anda melecehkan saya bilang gitu ya. Anda melecehkan saya, kenapa? Karena ini bukan hak saya gitu. Dan Anda akan terkotori, itu citra Anda nggak baik lagi di mata saya karena Anda sudah berusaha untuk memberikan hadiah. Ya, kalau dari kita sudah menolak, maka kita akan jadi satu lingkaran yang utuh tuh Pak. Ya, mata rantainya nggak putus gitu ya untuk menolak. Jadi kalau ada satu putus nanti akan putus gitu terus. Gitu. Jadi mudah-mudahan selama masih ada yang tadi nerima, masih ada yang ngasih, tapi selama masih ada yang nolak, tentu masih ada lagi yang nolak yang lain gitu ya. Jadi nular gitu ya, ketok tular. Oke, izin saya mungkin mau share sebuah kisah. Mungkin Bapak Ibu apakah sudah pernah dengar kisahnya ini, Angelina Sonda? Boleh saya share? Saya boleh share ya 3 menit ke depan ya. Apa sih kata beliau gitu ya? Oke. Kamu bisa dibilang atau kamu merasa dikorbankan? At the very first time, aku ngerasa sangat dikorbankan. At the very first ya. Dan itu mulai degradasi
years by years ketika aku di penjara. Enggak, aku nggak dikorbankan sih. I'm talking to myself gitu. Ya aku memang bodoh. Aku aja yang mau dicocok hidungnya buat kesana kesini. So actually kita ini diinjak orang karena kita izinkan orang injek. Kita dikorbankan orang karena kita izinkan orang korbankan. And then I was at that position. Bukan salah orang yang ngorbanin Angelina Sondak. No, they were totally not wrong. This is a jungle. The fittest, the survival. Ya udah, aku yang mau dikorbankan, it's not their fault. So that's, ya udah, nggak ada yang mau maksudnya nggak ada kata-kata dikorbankan. Sebenarnya kalau aku berkata, I don't wanna do that, aku nggak mau dijadiin tumbal. Tapi it was old story. Karena begitu banyak misalnya mereka yang menjadi tersangka kasus korupsi, terpidana, mereka selalu akan bilang, saya ini dikorbankan. Yeah, it's always like that. Selalu pasti akan bilang begitu. Karena that's the very normal feeling ketika pertama kali masuk. Tapi ketika kita lama di penjara, and then we learn, we really look it deep in our heart, sebenarnya kita akan menemukan bahwa kita yang salah. Everything, betul lingkungan itu mempengaruhi. Kayak aku dulu mainnya sama orang utan, I don't think about korup. Karena I was happy. Tapi ketika aku dicemplungin di satu ekosistem yang kotor, aku nggak mampu bertahan sendiri. Karena ketika dalam satu ekosistem yang nilainya sudah dipatenkan, terus kita mau sok-sok bersih di situ, adanya kita juga bakal digeser. Dan kita nggak punya pilihan selain ikut atau lu tergeser. But you enjoy it. Kamu menikmatinya. I did. Makanya aku bilang, aku tidak mau deny lagi. Betul. And then power, money itu tingkat ediksinya itu growing up loh Mbak. Dari yang kita cuma mau A, kita mau B, mau C, mau D. Dan I was there and I never want to go there again. Iya, kalau mau nonton lebih lengkapnya boleh ya, silakan dicari channelnya Rosi. Menurut saya ini menarik sekali ya, baru kali ini di Indonesia mewawancari seorang koruptor yang baru selesai dipidana 10 tahun tanpa diremisi gitu ya, apalagi sampai mungkin 2 tahun, 3 tahun. Jadi ada sebuah quote dari Angelina Sondak yang mungkin saya senang sekali. Orang nggak akan nginjek kita kalau kita nggak biarin, kalau kita nggak izinin orang nginjek gitu ya. Kita tidak akan dikorbankan kalau kita nggak mengizinkan orang lain mengorbankan kita. Itu luar biasa menurut saya. Jadi dia sudah pernah merasakan dikorbankan, dia sudah pernah merasa diinjek, tapi salahnya adalah saya mau aja gitu ya. Coba kalau saya bilang enggak, mungkin ini nggak akan terjadi. Nah itu yang disampaikan oleh Angelina Sondak ya. Lingkungan itu memang pengaruh, tapi kalau kita bisa bertahan gitu ya, pilihannya cuma 2 ya gitu ya, ikutan atau tergeser gitu tadi Pak Taufik tadi udah bilang tuh, bertahan atau ikutan atau tergeser ya. Jadi itu mungkin sebuah kisah yang kita bisa ambil hikmahnya lah gitu ya, supaya ternyata benar gitu ya pada awalnya itu sebuah kejadian korupsi itu karena susah untuk bilang enggak gitu ya. Akhirnya melibatkan lebih jauh lagi ya, kan terlibat lebih jauh lagi dengan kasus-kasus yang lebih besar gitu ya. Bahkan tadi dia bilang kecanduan itu bisa A, B, C, dari mulai kita pengennya A sampai pengennya lain-lain lagi, sampai akhirnya kita sudah mendapatkan semua yang kita inginkan itu dan rasanya nggak ada apa-apa gitu, hampa aja gitu ya. Itu yang beliau rasakan. Oke, udah ngomong panjang lebar, udah share video, udah sharing-sharing, kita belum bicara korupsi itu apa sih gitu ya. Jadi kalau ditanya korupsi itu apa, Bapak Ibu mudah-mudahan sudah bisa tahu ya, mungkin etimologinya atau mungkin dari segi regulasinya. Korupsi itu apa ya, berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, corruptio atau corrumpere, yang artinya busuk, rusak ya, menyogok atau suap menyuap ya.
kemudian dari banyak definisi, termasuk dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya, dan Junto 20 tahun 2001. Tindak pidana korupsi itu adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum. Nah, ini ada kata-kata melawan hukum sehingga panduan kita memang tadi aturan gitu ya, Pak Taufik ya. Kalau sudah ada melanggar hukum maka bilang enggak gitu. Ya. Korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Bukan cuma memperkaya diri sendiri, tapi juga orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, ini definisi korupsi berdasarkan undang-undang, Bapak Ibu. Ya. Nah, syaratnya apa sih sebuah tindak pidana korupsi itu dikatakan sebuah tipikor gitu ya? Tadi melawan hukum, ya, memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara, atau bisa juga dalam bentuk menyalahgunakan kewenangan, ya, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu punya jabatan tapi diselewengkan, ya, ada penyalahgunaan kewenangan. Ada sesuatu yang Bapak Ibu lakukan di luar kewenangan yang ditentukan gitu ya, bukan kewenangan Bapak Ibu tapi dilakukan. Seharusnya nggak boleh begini tapi dilakukan. Do and don'ts-nya itu tertukar gitu ya. Nah, ini mengakibatkan sebuah penyelewengan. Kemudian, nah, kalau kita bicara tadi mungkin kasusnya Angelina Sondah gitu ya, atau mungkin kasus-kasus lain, kita bisa kira-kira wondering ya, bertanya-tanya kenapa sih seseorang itu melakukan korupsi gitu ya, kenapa sih sampai bisa melakukan korupsi. Nah, ini ada beberapa teori ya, ada beberapa teori diantaranya mungkin yang paling tenar ini yang saya masukkan ya, GON teori. Ini GON ini adalah sebuah singkatan ya, terdiri dari GRIDS. GRIDS itu adalah sebuah keserakahan. Ya, orang yang melakukan korupsi itu bukan orang yang nggak mampu biasanya, orang yang sangat mampu justru, orang yang sangat capable dari segi ilmu, tapi GRIDS ya, greedy, keserakah. Kemudian opportunities, nah ini yang mungkin mengancam nih Bapak Ibu, nggak punya niat, ya nggak punya niat, tapi ternyata ada kesempatan gitu. Kalau kata Bang Napi kan gitu ya, sebuah kejahatan itu terjadi bukan cuma karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah gitu ya, Bapak Ibu masih ingat ya mungkin. Jadi kalau niat itu dari dalam hati mungkin nggak muncul, tapi kalau opportunities dari luar, nih faktor eksternal, hati-hati dengan itu, gitu ya. Needs, kebutuhan. Nah, needs juga ini kadang-kadang, butuh uang buat ini, buat itu, ya. Mungkin untuk ada yang sakit atau mungkin butuh buat bayar cicilan dan lain-lain ya. Exposure, pengungkapan, ya. Pengungkapan ini maksudnya adalah belum ada hukuman yang membuat jerak gitu ya seorang koruptor. Bahkan mungkin kita seringkali melihat koruptor keluar dari penjara tuh masih dada-dada gitu ya, masih dengan penampilan yang mewah, yang serba lux gitu ya. Jadi nggak kelihatan tuh mereka menyesal gitu. Nah, kita tadi bisa melihat mungkin Angelina Sondah apakah tangisannya tangisan buaya gitu, apa memangnya sesungguhnya ya. Tapi kita ambil hikmahnya ya dari kejadian tersebut. Kemudian ada penyebab yang lain, yaitu dari teori fraud triangle. Di sini segitiga kecurangan ya kalau di Indonesia kan. Apa sih segitiganya? Lagi-lagi disebutkan opportunity, ya. Ada kesempatan, ya, dari apatis, dari akses informasi yang tertutup, dari lemahnya pengendalian, gitu ya, dari aturan yang mungkin ada celah, gitu tadi yang bisa masih bisa lah diatur-atur, gitu ya, ada celah. Kemudian di sini ada disebutkan satu hal yang tidak disebutkan di teori sebelumnya, ada pressure. Wow, ada pressure ya tadi bahasanya needs kalau di GAN ya. Ada pressure, ada tekanan, mungkin ada tekanan dari rumah tangga, ada tekanan dari atasan, termasuk ya, tekanan dari pimpinan, tekanan dari lingkungan kerja, tekanan dari masalah-masalah lain lah yang kemudian memaksa seseorang untuk melakukan sebuah penyimpangan ya. Atau satu lagi adalah rasionalisasi. Nah, rasionalisasi itu kita membenarkan sesuatu yang sebenarnya salah gitu ya. Kesalahan itu tetap salah walaupun kecil. Jadi kita suka membandingkan nih, di sana kita pinjamnya cuma sebentar kok gitu, nanti juga dibalikin gitu ya. Oh, ini buat kantor kok sebenarnya, tapi pakai uangnya uang bersama misalnya gitu ya. Atau kita membandingkan tindakan yang kita lakukan walaupun salah dibandingkan dengan tindakan orang lain yang sama-sama salah tapi lebih besar gitu. Akhirnya kita merasionalisasikan, membenarkan apa yang kita lakukan. Halo Bu Cileni, baru kelihatan mukanya, tiba-tiba muncul gitu ya. Maaf, baru datang. Ya, siap Bu. Mudah-mudahan bisa menyimak. Ya. Oke, ada teori yang berikutnya yaitu root cause corruption ya. Di sini akar masalah korupsi disebutkan
C itu korupsi ya. Korupsi itu terjadi karena adanya monopoli, ada diskresi, tapi tidak ada accountability ya. Ada monopoli, ada diskresi, tapi tanpa tanggung jawab ya. Hati-hati terjadinya korupsi juga. Kemudian kita bicara dampak korupsi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu udah paling tahu atau mungkin udah lebih tahu lah ya apa yang dirasakan negara kita atau mungkin apa yang dirasakan sebuah organisasi jika korup gitu ya, jika terjadi banyak korupsi. Ya, beberapa hal diantaranya berdasarkan UNCEC, ini UNCEC ya, United Nations Convention Against Corruption. Korupsi bisa berdampak pada merusak harga pasar ya. Kemarin kita pernah merasakan, bukan kemarin ya, sampai sekarang ya masih merasakan minyak goreng berapa ya Bu Ibu ya, 2 liter 50.000 ya. Pada dulu 50.000 bisa buat 4 liter 5 liter gitu ya. Wallahu alam apa yang terjadi nih sampai harga pasarnya rusak ya. Bisa reduce investment rates ya, menurunkan suku bunga, menurunkan kualitas hidup, bisa menurunkan proses demokrasi ya, sampai menyebabkan kejahatan lain yang berkembang. Jadi orang kalau sudah biasa atau sudah melakukan sebuah kecurangan kecil, apalagi nggak ditangkap gitu atau nggak ada konsekuensi hukumnya, jadi merasanya aman-aman aja gitu ya. Termasuk tuh tadi nerima gratifikasi nggak apa-apa lah, cuma segini doang gitu ya, cuma voucher 100.000, 200.000, 300.000 gitu dibandingkan gratifikasi yang lain-lain gitu ya. Itu ada rasionalisasi di situ, hati-hati ya. Yang salah tetap salah walaupun kecil. Oke, ini ada sebuah mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini Bapak Ibu yang baru bergabung, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, saya izin memutarkan sebuah video ya Bapak Ibu. Selama ini, kita hanya tahu 5 triliun hanya sebuah bilangan 5 dengan 12 angka 0 di belakangnya. Tapi pernahkah kita membayangkan apa saja yang bisa kita beli? Dan seberapa banyaknya bentuk fisik uang 5,29 triliun itu? Butuh 2 buah kontainer ukuran terbesar untuk mengangkut uang sebanyak ini. Anda bisa membeli 139,2 juta cups coffee latte yang harganya Rp38.000 per buah. Jika Anda minum 1 gelas setiap harinya, maka jumlah 139,2 juta cups itu cukup untuk persediaan selama 381,3 tahun. Atau hingga 4.767 anak cucumu bisa ikut meminumnya. Anda bisa 77.472 kali liburan ke Hawaii. Bahkan hingga Anda tua pun, jumlah itu masih akan tersisa. Total uang korupsi ini besarnya bahkan hampir 5 kali lipat dari total biaya penanggulangan bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan tahun 2015. Dengan 5,29 triliun, pemerintah bisa membangun 14,8 juta sekolah di daerah terpencil di seluruh Indonesia. Pemerintah juga bisa memberi makan 1 nasi bungkus per hari selama 20 hari untuk seluruh penduduk miskin Indonesia yang berjumlah 28,59 juta. Sekarang, jika uang 5,29 triliun kita susun tinggi, maka ketinggiannya mencapai 15.870 meter, melebihi tingginya puncak Everest yang hanya 8.850 meter. Uang 5,29 triliun akan mencapai panjang 7.935 km. Artinya, jika kita menumpang pesawat dengan kecepatan 900 km per jam, maka akan membutuhkan waktu tempuh selama 8,8 jam. Lalu jika dibentangkan, maka luas uang 5,29 triliun adalah 0,515 km persegi, atau setara dengan 72 kali lapangan sepak bola. Iya, gimana Bapak Ibu? Apakah sudah pernah mendengar berita itu sebelumnya, data dan fakta itu melalui berita? Pak Solo udah senyum-senyum nih, silakan Pak Solo. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Ya, jadi ini memang saya cuplik dari YouTube sebuah media elektronik ya, TV ya. Jadi
memang benar tuh Pak, kita nggak pernah membayangkan ya, kadang Bapak Ibu, mungkin saya ya, nggak pernah membayangkan 5 triliun itu seperti apa, karena memang nggak kebayang kayak apa duitnya gitu ya. Kita kalau dengar 5 triliun, besar sekali, tapi ternyata kalau dirupiahkan, atau mungkinnya saya suka kopi gitu ya, tadi bilangnya ada 139 juta cup yang bisa diminum selama 381 tahun gitu ya, bahkan usia kita pun udah habis 300, bisa buat anak cucu gitu ya, kalau diterjemahkan dalam bentuk kopi atau mungkin tadi nasi bungkus ya. Jadi kenapa sih konversi ini penting gitu ya? Karena kita jadi ketawa sendiri, oh iya ya ternyata besar sekali. Coba kalau dikumpulkan uang yang dikorupsi oleh para koruptor itu totalnya berapa ya? Indonesia ini bisa gratis nih pendidikan sama kesehatan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar sebelumnya ada biaya sosial korupsi seperti yang saya tampilkan di slide. Ya. Jadi yang namanya biaya sosial korupsi itu kita bicara biaya eksplisit dan biaya implisit gitu ya. Seperti melihat gunung es. Nah, kalau gunung es jadi ingat film Titanic kan gitu ya. Kelihatannya gunungnya kecil dari luar, ternyata bawahnya besar gitu kan, sampai bisa bikin bocor si perahu yang katanya nggak bisa karam gitu ya. Jadi kalau ngelihat dari luarnya, biaya yang diambil oleh koruptor itu hanya kecil sekali nih Bapak Ibu, biaya eksplisit korupsi. Ya, biaya eksplisit itu apa? Biaya yang dikorupsi atau dinikmati sendiri ya, dan bukan dinikmati sendiri itu yang dikorupsinya seberapa besar. Nah, ini ternyata dari sebuah tindak pidana korupsi, biaya eksplisit itu atau biaya yang dikorupsi itu nggak seberapa dibandingkan biaya-biaya lain yang mengikutinya. Ya, apa nih biaya lain yang mengikutinya? Misalnya biaya implisit. Oh, ternyata kita sadar nggak sih kalau semakin banyak kejadian korupsi di sebuah negara, maka opportunity cost-nya lebih besar. Beban cicilan bunganya di masa mendatang lebih besar. Ya, ada multiplier effect di mana kalau misalnya koruptor itu punya uang di luar negeri gitu ya, Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, dirampas dari luar ke dalam itu butuh biaya juga, biaya implisitnya. Ya. Kemudian ada biaya antisipasi, biaya sosialisasi termasuk ini nih pendidikan. Kita sudah punya pergub pendidikan anti korupsi di mana semua lapisan pendidikan harus ada pendidikan anti korupsi. Dibutuhkan biaya untuk biaya antisipasi ya, termasuk juga biaya akibat saat si koruptornya tertangkap pun gitu. Biaya peradilannya dari negara, biaya penyidikannya dari negara, termasuk biaya perampasan dari luar negeri dan lain-lainnya gitu. Jadi yang kita dengar 5,29 triliun yang barusan kita dengar nih Bapak Ibu yang udah banyak itu hanya biaya eksplisitnya, belum termasuk biaya-biaya lain yang mengikuti. Kira-kira seperti itu, saking jahatnya sih korupsi itu terhadap sebuah negara gitu ya, yang mungkin kita nggak merasakan tapi anak cucu kita merasakan. Nah gitu katanya itu kita lihat nih biaya sosial korupsi yang tadi implisit, eksplisit, anti korupsi, antisipasi dan lain-lain ternyata masih ditanggung oleh rakyat gitu ya. Karena kalau ditanggung oleh koruptor itu harusnya bukan koruptor nggak ada tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun bebas ya. Kerugian keuangan negaranya pun yang menjadi tanggung jawab si koruptor itu harusnya lebih besar lagi karena sudah meliputi bukan hanya uang yang dikorupsi tapi juga antisipasi dan lain-lainnya gitu ya. Tapi nyatanya sebagian besar masih ditanggung oleh rakyat dalam hal ini uang pajak dan lain-lain, sehingga itulah terjadilah multiplier effect itu tadi ya, biaya bunga cicilannya bertambah, turunnya suku bunga dan lain-lain ya. Jadi dampaknya sampai ke keuangan sedemikian. Saya bukan ahli ekonomi, tapi kita sudah bertahun-tahun bergelut dengan pemberantasan korupsi ya Bapak Ibu. Bisa merasakan gemasnya gitu ya, gemas banget kalau ada yang korupsi. Tapi kita nggak tahu seberapa besar nih tanggung jawab negara terhadap dampak dari korupsi itu tadi, gitu ya. Nah, masuklah kita ke jenis-jenis tipikor. Nah, ya Bapak Ibu mungkin dari berita-berita dari media massa, dari mungkin media elektronik, media sosial gitu ya, sering mendengar nih ada tindak pidana korupsi kecurangan atau pemerasan gitu ya, atau suap menyuap, atau yang paling tenar adalah gratifikasi. Nah, kalau kita baca di undang-undangnya Bapak Ibu, ternyata ada 7 ya. Tadinya ada 30 jenis tipikor, tapi kemudian dikelompokkan menjadi 7 jenis besar. Ya, apa saja itu? Silakan nih, ada kerugian keuangan negara, ada suap menyuap,
ada penggelapan dalam jabatan, gitu ya. Kemudian ada kecurangan, ya. Kemudian ada pemerasan, ada konflik kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini yang pentingnya, konflik kepentingan dalam pengadaan dan tentunya gratifikasi. Ya, ada 7 Bapak Ibu tindak pidana korupsi yang disebutkan oleh undang-undang, ya. Nah, kalau kita mau lihat satu-satu nih 7 ini, ya, apa sih definisinya berdasarkan undang-undang atau seperti apa sih contoh realnya gitu ya. Nah, merugikan keuangan negara ini yang pertama, ya. Merugikan keuangan negara itu seperti apa? Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan, ya. Mungkin contoh realnya walaupun belum termasuk tindak pidana korupsi, Bapak Ibu kalau menjelang Lebaran ada ya larangan menggunakan kendaraan dinas gitu ya, larangan menggunakan kendaraan dinas untuk pulang kampung gitu ya, Pak Noviantoro. Yang kelihatan nama saya Pak Noviantoro terus ini, Pak Ronald Reagan juga, Pak Ronald Reagan, Pak Bu Ika nih kelihatan terus sama saya. Ya, contoh realnya walaupun itu belum termasuk tindak pidana korupsi kalau belum dibuktikan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi contohnya seperti itu, ada fasilitas gitu ya, ada fasilitas negara, tapi kita pakai, itu kan otomatis mungkin nanti perawatan mobilnya kan ditanggung ya Pak ya, perawatan mobil, atau mungkin BBM-nya masih ada yang memakai anggaran pemerintah juga, itu termasuk salah satu atau contoh simpel dari sebuah jenis korupsi kerugian keuangan negara ya, karena dia menyalahgunakan kewenangan. Kemudian contohnya yang keduanya adalah suap menyuap. Seperti apa sih suap menyuap? Ya, suap menyuap itu adalah memberi atau menjanjikan, ya. Jadi nggak mesti hadiah yang memang sudah diberikan, tapi menjanjikan pun sudah masuk ke dalam unsur suap menyuap, Bapak Ibu. Memberikan, menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Kenapa disebut di sini jabatannya penting nih PNS? Bapak Ibu sebagai apa sih? Kepala seksi, Kasubag TU, sebagai PPK, sebagai PPTK, masih ada nggak sekarang PPTK? Masih ada ya? PPTK atau mungkin PA-KPA gitu ya. Nah, nggak mungkin tuh kalau nggak menjabat itu Bapak Ibu nggak dikasih gitu ya. Jadi kaitannya diberikan sesuatu hadiah atau menjanjikan sesuatu itu kaitannya dengan jabatan yang Bapak Ibu pegang, jabatan yang Bapak Ibu emban. Maka itu adalah termasuk suap menyuap. Ya, suap menyuap ini paling banyak bentuknya Bapak Ibu. Ada 12 bentuknya. Kalau tadi kerugian keuangan negara ada 2, maka suap menyuap ini ada 12. Ya. Yang tadi apa saja sih yang termasuk suap menyuap ini banyak sekali kalau mau diuraikan satu persatu ya. Jadi kalau bentuknya suap menyuap itu yang memberikan suap termasuk unsur ya, yang menerimanya pun termasuk unsur. Ya. Jadi sini menjual pegawai negeri, siapa yang menyuap? Bisa masyarakat, bisa swasta, ya. Bisa PNS juga gitu. Ya, bisa juga dalam hal ini bisa juga berupa misalnya kanan gitu ya. Kemudian pegawai negeri menerima hadiah atau menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya. Termasuk juga menyuap hakim, menyuap advokat dan lain-lain ya. Jadi di sini suap menyuap adalah suatu tindak pidana korupsi yang terjadi itu atas kesepakatan Bapak Ibu. Jadi yang menerima, yang memberikan sama yang menerima itu sama-sama sepakat ya, sama-sama mengerti ini adalah pemberian ini atau menjanjikan ini atas alasan tertentu. Beda dengan gratifikasi ya. Kalau gratifikasi kan nggak ngasih tahu ya orang ngasihnya, cuman makasih gitu aja. Nah itu berbeda. Kalau suap menyuap ada agreement antara pemberi dengan penerima. Kemudian yang berikutnya adalah penggelapan dalam jabatan ya. Di sini definisi seperti apa? PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, surat atau dokumen yang diperlukan. Ya. Seperti apa contoh-contohnya penggelapan dalam jabatan? Ada 5 di situ ya, bisa menggelapkan, bisa memalsukan, ya, bisa merusakkan barang bukti dan lain-lain. Kaitannya dengan menggelapkan, ya. Contoh realnya kayak apa sih? Ya mungkin sudah rahasia umum ya Bapak Ibu, kita punya dokumen yang namanya ini dokumen fiktifnya, ini dokumen yang realnya gitu nggak ya? Masih ada nggak ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Dokumen fiktif maksudnya di situ oh ya di sini yang sudah dimanipulatif nih atau mungkin yang sudah disesuaikan dengan anggaran padahal yang sesungguhnya nggak seperti itu. Nah, itu termasuk dalam penggelapan dalam jabatan Bapak Ibu ya. SPJ fiktif atau mungkin kwitansi yang dibuat sendiri misalnya ya. Kalau dulu masih bisa tuh kalau belum cashless. Kalau sekarang nggak tahu nih apakah masih bisa ya memalsukan dokumen seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemerasan ya. Pemerasan ini PNS-nya
atau penyelenggara negara itu menguntungkan diri sendiri atau melawan hukum dengan cara memaksa. Jadi ada pemaksaan di sini, ya. Ada pemaksaan agar orang membayar atau memberikan sesuatu gitu untuk dirinya sendiri, ya. Contohnya apa? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar pungli. Ya, istilah pungli itu ya. Pungli itu kan pungutan liar. Yang namanya liar berarti kan nggak ada aturannya ya, nggak ada sesuai ketentuan gitu. Sehingga di sini masuk ke dalam pemerasan itu termasuk pungli. Ya, dipaksa kita untuk membayar untuk bisa masuk terminal gitu ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada ya Pak ya di sub ya Pak ya, di terminal-terminal ya Pak Solo ya. Masih, Bu. Masih ada ya. Walaupun mungkin nggak besar gitu kan ya, mau berapa gitu, tapi ini salah satu contoh bentuk pemerasan karena unsurnya memenuhi. Kita dipaksa untuk bayar walaupun nggak ada ketentuannya gitu ya maksudnya. Mungkin kayak polisi gope gitu ya. Mungkin kalau polisi gope mungkin nggak maksa ya, tapi kan modelnya ada yang kalau kita nggak ngasih mungkin dipukul lah mobil kita atau apalah. Nah itu salah satu bentuk, iya. Jadi ada penekanan gitu ya, ada pemaksaan, dibaret lah gitu. Seperti itu untuk pemerasan ya. Kemudian perbuatan curang. Nah, perbuatan curang seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu ini mungkin yang ada di Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, mungkin kaitannya dengan infrastruktur ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu membangun sebuah infrastruktur, jalan, bangunan, gedung, mungkin pernah dengar ya, dulu itu ada yang tol baru berapa hari atau berapa waktu gitu, terus roboh gitu ya Bapak ya, ambles gitu. Karena ada yang namanya speknya gitu ya, speknya dimainin gitu ya, harganya dinaikin tapi tidak sesuai dengan spek gitu. Jadi ini pemborongnya berbuat curang atau termasuk juga rekanan ya, atau mungkin kaitannya dengan tanah negara nih, ada pegawai negeri yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, ini juga termasuk dalam perbuatan curang ya. Mainin HPS gitu ya Bapak Ibu ya, jadi tidak sesuai nih spek bahan bangunannya dengan anggaran yang ditentukan, ini termasuk perbuatan curang yang sampai kemudian mengakibatkan korban gitu ya, dia rubuh atau ambles gitu sebelum usia usia ekonomisnya. Kemudian yang berikutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah ini yang kita sebut dengan benturan kepentingan, kaitannya dengan proses pengadaan ya Bapak Ibu. Kapan sih bisa terjadi benturan kepentingan ini? Apabila seorang pegawai negeri baik secara langsung maupun tidak langsung itu turut serta dalam pemborongan atau pengadaan yang ada ditugaskan kepada dirinya gitu ya, terus serta ikut ikut mengatur kong kali kong tadi ya, bahasanya ada kong kali kong, kemudian ikut menentukan siapa pemenangnya walaupun tidak sesuai dengan persyaratan misalnya ya, masih ada rekanan yang lain yang lebih pantas menang tapi kemudian dimenangkan yang lain gitu ya, sesuai dengan pesanan dan lain-lain. Ada benturan kepentingan. Mungkin Bapak Ibu pernah kenal mungkin oknum ya, bukan Bapak Ibu lah. Mungkin ada oknum yang kenal dengan rekanan gitu ya, atau mungkin punya histori sebelumnya gitu. Ada perjanjian-perjanjian yang dilakukan di belakang itu sehingga dimenangkan tendernya. Ada benturan kepentingan ya, sehingga pegawai negeri ini turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Turut serta ini maksudnya di luar kewenangannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah gratifikasi. Nah ini gratifikasi yang mungkin cukup tenar gitu, tapi apakah sudah difahami ya definisinya gitu ya Bapak Ibu, bahwa gratifikasi itu kalau dari undang-undang artinya adalah pemberian dalam arti luas. Ya, pemberian dalam arti luas. Jadi bisa apa saja tuh pemberiannya. Bisa uang, bisa barang, bisa diskon, bisa komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Kenapa disebut fasilitas lainnya? Karena gratifikasi dimungkinkan dalam bentuk jasa Bapak Ibu. Ya. Pernah dengar nggak gratifikasi dalam bentuk jasa? Atau pernah merasakan, mungkin melihat di sekitar seperti apa tuh Bapak Ibu gratifikasi dalam bentuk jasa? Jasa apa sih? Ya silakan tuh Pak Solo udah nyalain. Kalau di tempat saya Bu itu jasa pengurusan KIR Bu. Oh jasa pengurusan KIR. Oke, terus? Jadi sesuai dengan sistem, namun jasanya setelah KIR kelar atau beres nanti dikasih upahnya. Oh gitu.
Iya, jadi sifatnya awalnya menolong, Bu. Heeh. Tapi ditolong itu tidak sesuai dengan retribusi dong. Iya, betul. Jadi itu namanya apabila dilakukan di area kantor itu sama aja, Bu, penyalahgunaan juga, gratifikasi juga. Iya, oke. Jadi kalau sesuai retribusi kan langsung masuk ke bank ya Pak ya, masuk-masuk ke rekening ya, kas daerah. Makasih, Bu. Iya, jadi gratifikasi ini yang diberikan oleh ini ya Pak ya, penerima layanan gitu ya. Jadi bisa memberikan dalam bentuk jasa gitu ya. Mungkin yuk saya antar kemana Bapak Ibu gitu ya. Ya antar yuk bareng yuk gitu ya. Mungkin jasa seperti itu. Nah gratifikasi apa yang membedakan dengan suap Bapak Ibu tadi ya. Tidak ada meeting of mind-nya. Istilahnya kalau di KPK itu meeting of mind itu tidak ada agreement, tidak ada kesepakatan antara pemberi dengan penerima. Kalau di gratifikasi kan nggak ada kesepakatan ya, misalnya Bapak Ibu, iya saya antar gitu, tapi kan nggak bilang nanti saya tolong ini ya, dikasih ini ya, nggak gitu kan ya. Kalau suap menyuap itu ada disampaikan akadnya apa gitu ya, ijab kabulnya itu ada. Saya pengen seperti ini ya, nanti kasih ya gitu. Jadi yang memberi sama menerima itu ada kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Kalau gratifikasi tidak ada ya, hanya sekedar, nah istilahnya pakai tanda kutip ya, hanya sekedar tanda terima kasih yang ternyata secara tersirat gitu ya mengandung sebuah tujuan tertentu ya. Kalau gratifikasi seperti itu. Apakah diperbolehkan? Nah, kalau masalah diperbolehkan atau enggak, balik lagi ya Bapak Ibu ya, bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi sebuah pemberian itu, apakah dia gratifikasi yang mengarah kepada suap ataukah bukan ya. Kenapa kita bisa bilang gratifikasi yang mengarah pada suap? Karena gratifikasi tersebut diberikan kaitannya dengan jabatan kita, ya. Kalau kita bukan menjabat tadi PA-KPK tertentu gitu ya, atau jabatan-jabatan yang katanya dengan ke-PNS-an gitu, maka kita nggak dikasih tuh, ya hadiah itu, ya. Nah hati-hati, gratifikasi tersebut sudah mengarah kepada suap. Itulah yang harus dilaporkan, gratifikasi yang dianggap suap. Jadi kalau misalnya dihadapi nih, seperti apa sih cara bijak menghadapi gratifikasi? Nah, ini ada namanya proof it, Bapak Ibu. Ya, proof it itu apa? Proof it itu ada panjangannya, ada purpose, rule, openness, value, ethics, identity, dan timing. Ya, kita tanyakan kepada diri kita sendiri atau kita introspeksi ya, atau kita sama-sama pikirkan ya, apa sih tujuan dari pemberian ini? Ada nggak tujuannya, tersirat maupun tersurat? Ya. Kemudian rules, ada nggak aturan yang mengatur tentang gratifikasi ini atau pemberian ini? Ya, openness, ya kadang-kadang kalau diberikan sesuatu suka ngumpet-ngumpet gitu ya, atau mungkin sengaja langsung aja transfer atau dikirim aja pakai GoSend atau pakai apa gitu ya jasa pengiriman sehingga tidak terlihat siapa pengirimnya. Ini kan berarti ada sembunyi-sembunyi gitu ya pemberiannya. Nah, semakin sembunyi semakin mengarah. Value berapa nilainya dari gratifikasi tersebut yang harus dilaporkan ya, atau sebaiknya tolak saja dari awal ya. Kemudian ethics, bagaimana nilai moral memperbolehkan penerimaan tersebut. Kalau saya terima nanti gimana nih orang ngelihatnya, atau pandangan orang kepada saya seperti apa nih, salah nggak saya gitu ya secara etika. Kemudian identity, yang memberikan, nah itu yang memberikan itu ada hubungan nggak, kedekatan nggak pada kita. Tadi seperti saya bilang, bukan hanya panitia pengadaan kepada rekanan, tapi termasuk juga saya posisinya Widya Suara kepada peserta diklat gitu ya. Ada hubungan nggak? Ada hubungannya dong ya, ada hubungannya. Mungkin dari segi identitas ada hubungannya, kemudian dari segi timingnya pemberiannya itu kaitannya dengan mungkin mendekati waktu pemberian keputusan atau waktu pelayanan atau waktu pengambilan perizinan gitu ya. Semakin dia mendekati timing-timing tertentu, maka semakin rawan dia mengarah kepada sebuah gratifikasi yang dapat dianggap suap gitu, Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk gratifikasi? Silakan Bapak Ibu. Ada yang punya pengalaman menolak atau mungkin melaporkan langsung? Silakan. Siapa ini tadi? Bu Rina kenapa mukanya cuma segitu ya? Gimana Bu Rina, punya pengalaman?
Kalau gratifikasi sih belum pernah, Bu. Cuman dulu pernah pada saat pelayanan itu belum ke PTSP, kan kalau di kecamatan kan pelayanan seperti surat-surat pelayanan umum itu masih di kecamatan ya, Bu. Ya. Nah, dulu pernah membantu di pelayanan waris, itu sempat mau dikasih uang sama ininya warganya. Iya, iya. Nah, terus cuman kan saya malah tersinggung gitu loh. Bu, ini buat apa gitu kan? Maksudnya kenapa harus kasih ini? Katanya iya soalnya biasa seperti ini kan Bu di sini gitu kan. Iya. Akhirnya malah justru enggak Bu, kita kan gratis, tidak ada biaya apapun gitu loh. Jadi lebih balik lagi ke kita sih Bu, kalau misalkan untuk masalah suap atau gratifikasi sebenarnya ke masing-masing pribadi ya. Iya. Cuman itu dia balik lagi ke orang itu mau atau tidak dan boleh atau tidak, itu aja sih. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Rina. Sampai sekarang masih di kecamatan ya Bu Rina ya? Masih, udah 11 tahun. 11 tahun. Sebelumnya belum pernah ikut iklat Barjas? Dulu pernah Bu, tahun berapa ya, 2015, tapi nggak lulus Bu. Oh, nggak lulus. Oke, ya, apa Bu? Yang senasib sepenanggungan banyak kok ya. Semoga berhasil Bu. Nah, hari ini berhasil ya, kali ini berhasil. Amin, amin. Ya, jadi memang kendalanya gitu tuh kalau di kelurahan ya Bu ya, atau di kecamatan yang hubungannya langsung dengan masyarakat. Padahal nggak minta gitu kan ya, kita nggak minta, tapi ada juga tuh yang berpedoman, yang penting kita nggak minta, kalau dikasih ya pantang menolak rezeki gitu ya. Nggak boleh menolak rezeki itu dosa gitu ya. Nggak boleh juga Bu. Gitu, jadi ternyata menolak rezeki itu dosa tidak berlaku buat PNS ya, dalam artian kalau kaitannya dengan pelayanan memang tidak boleh gitu ya. Bukan masalah kita minta atau nggak minta gitu ya, tapi pemberian sekecil apapun itu dampaknya, nah ini ya kita bicara dampaknya adalah si pemberi akan merasa apa yang dilakukan itu benar gitu kalau kita nggak menolak ya. Oh, nggak ditolak nih sama Bu Rina nih gitu ya, berarti nggak apa-apa dong gitu ya. Atau mungkin menyesali yang sebelumnya, aduh sebelumnya kenapa nggak ngasih, pantesan lama jadinya gitu Bu Rina ya. Jadi mereka jadi berpikir gitu ya, oh ternyata harusnya seperti ini supaya cepat, walaupun nggak ada tuh nominal yang ditentukan atau nggak ada tuh memang kata ada tulisan gratis, nggak ada biayanya ya, tapi ternyata dengan ada uang yang diselipkan gitu ya, mempermudah atau melicinkan semua urusan gitu ya. Jadi dampaknya itu seperti itu, orang tidak merasa itu salah akhirnya. Kemudian efeknya buat PNS juga akan mempengaruhi objektivitas ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau kita berada dalam posisi aduh nggak enak mau nolak gitu ya, akhirnya ya udah terima aja. Nanti berikutnya kalau dia datang lagi mungkin RT RW gitu Bu Rina kan ya, sering banget kelurahan tuh RT RW. Iya betul Bu. Datang lagi mintanya kan dicepetin gitu ya, kan kemarin udah saya kasih gitu. Ada loh yang dengan nggak sungkan-sungkan bicara kayak gitu kan, kemarin udah saya ini gitu. Padahal padahal waktu mereka ngasih kan mereka nggak ngomong apa-apa gitu, cuma ngasih aja. Ternyata ada tujuannya loh gitu ya. Jadi bahasa there's no such thing as free meal tuh, tidak ada yang namanya makan siang gratis gitu. Jangankan makan siang gitu kan ya. Nah, kita apa-apa juga kan sekarang bayar gitu ya. Mungkin kalau toilet di SPBU pun udah gratis ya. Mungkin toilet yang di lain kan masih bayar gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya orang memberikan sesuatu itu for free ya. Nggak ada yang namanya gratisan. Pasti ada maksud lain di luar itu. Apalagi kaitannya dengan kita sebagai penyelenggara pelayanan publik ya. Mungkin itu. Terima kasih Bu Rina sudah sharing. Ini pakai Canva atau pakai apa nih? Enggak Bu, pakai Zoom aja. Oke, pakai ininya ya, pakai fiturnya. Oke, nggak apa-apa Bu. Ya, jadi untuk gratifikasi ini memang marak dan sering sekali masih beda pendapat gitu ya. Nggak apa-apa lah, cuma sedikit ini, nggak apa-apa lah, cuma segini, nggak apa-apa lah, nggak enak nolak pemberian orang seperti itu ya. Jadi itu salah satu faktor ya tadi Bapak Ibu kalau masih ingat, faktor penyebab korupsi ada rasionalisasi gitu ya, merasionalisasikan sebuah kejadian nggak apa-apa gitu, padahal yang salah tetap salah. Ya, bagaimana kita bisa membedakan sebuah pemberian hadiah yang nggak ada embel-embel gratifikasi suapnya gitu dengan gratifikasi yang sesungguhnya, ya. Nah, sesungguhnya bahwasanya gratifikasi itu mengikat pada penerimanya, Bapak Ibu. Penerimanya itu PNS gitu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu menerima sesuatu, kaitkan itu dengan jabatan, ya. Kalau misalnya saya nggak menjabat sebagai kepala seksi, dikasih nggak nih? Kalau saya nggak menjabat sebagai staf di kelurahan gitu ya,
saya dikasih nggak nih, gitu ya. Kalau misalnya dikasihnya itu kaitan dengan jabatan, maka itu pasti gratifikasinya sudah mengarah kepada suap, gitu ya, bukan lagi yang kekeluargaan. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sebelum saya menjelaskan gratifikasi apa saja yang diperbolehkan, bukan diperbolehkan, yang tidak wajib dilaporkan, ya, berdasarkan Pergub yang terbaru. Izin, Bu? Ya, silakan Ibu. Vera, Bu. Iya, Bu Vera, silakan Ibu. Tadi jadi korupsi, dikatakan korupsi jika untuk memperkaya diri sendiri ya, Bu ya? Iya, atau orang lain. Oh, orang lain. Iya. Kalau misalnya menerima sesuatu itu tapi jadi tidak dipergunakan untuk diri sendiri, tapi dikumpulin, contoh ya Bu, dikumpulin untuk jadi uang kas untuk membiayai kegiatan-kegiatan non-budgeter di tempat kita bekerja atau di suatu organisasi. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, dalam hal ini kalau boleh tahu dari mana, Bu? Gratifikasinya berupa apa? Dari mana? Siapa yang ngasih? Misalnya. Ya nggak apa-apa ya Bu ya, saya tanya ya. Misalnya. Karena ini kan sesuatu yang lumrah terjadi ya, tapi kita sama-sama sharing gitu ya. Ya, misalnya kita terima dari pihak penyedia gitu Bu, pihak ketiga gitu. Berupa dana kali ya gitu. Ataupun kalau misalnya kita kan sering ya Bu disuruh menyiapkan apa gitu dalam rangka apa gitu, tapi kan dana untuk hal tersebut sebenarnya nggak ada. Jadi misalnya kita minta dari pihak ketiga untuk menyiapkan atau menyediakan barang tersebut gitu Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Vera sudah mau sharing nih. Mungkin rekan-rekan yang lain juga ada yang merasakan gitu. Mungkin ada yang mau menanggapi dulu deh sebelum saya ini di diskusi ini, biar yang lain yang belum open cam kita open cam. Ayo yuk, Bu Maria, Bu Rahma, Pak Gatot. Sama Bu, sedikit. Pak Taufik juga sama lagi, curhat deh. Enggak, saya mungkin sama ya Bu yang disampaikan tadi barusan terkaitan dengan pemanfaatan uang tersebut. Tahun 2000 sampai dengan 2003, saya sebagai petugas pemungut retribusi di Terminal Kampung Rambutan, Bu. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, saya menjadi kepala terminalnya di Kampung Rambutan tersebut pada saat itu. Nah, adapun Bu, keterkaitan ada sebuah kegiatan di dalam sebuah terminal tersebut, kita namakan itu namanya master. Artinya, ya masyarakat terminal Bu. Jadi kalau kita tidak kendalikan yang namanya di terminal itu Bu, bicara angka kriminal dan lain sebagainya itu sangat-sangat fatal. Makanya disampaikan tadi berkaitan dengan yang disampaikan tadi, ada bukan pemanfaatan, artinya kita menerima sesuatu akan tetapi kita alokasikan untuk misalkan ada kegiatan Adipura. Adipura itu kan tidak ada anggarannya Bu, ya kan, untuk kebersihan dan lain sebagainya. Nah itu kita alokasikan untuk memperindah, mempercantik fasilitas yang memang tidak ada anggaran tersebut. Kira-kira seperti apa Bu? Itu aja. Hampir sama yang disampaikan tadi Bu. Makasih Bu. Iya, ini masalah dilematis yang saya harus jawab sesuai dengan ini ya Pak ya. Sesuai dengan nulis ya. Baik, ya ini memang tidak bisa dipungkiri ya. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Mas Solo ya? Siapa tadi ada suaranya? Mungkin ada masalah serupa ya dilakukan. Jadi Bapak Ibu yang disampaikan tadi dari 7, tadi Bapak Ibu mungkin dengar ya Bu Vera sama Pak Taufik, saya sudah menyampaikan ada 7 jenis tindak pidana korupsi. Nah dari 7 itu menurut Bapak Ibu apakah yang Bapak Ibu lakukan itu termasuk gratifikasi atau bukan? Kalau dibilang gratifikasi ya gratifikasi, aja. Iya, oke. Cuman di sini ada di tengahnya Bu. Oh, di tengahnya. Untuk tidak memperkaya diri sendiri itu aja. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ini menarik nih kalau udah bicara seperti ini nih ya. Jadi kita bedakan dulu Bapak Ibu ya definisi korupsi sebelah kiri dengan definisi gratifikasi. Kita bedakan nih posisinya. Kalau tadi kita bicara korupsi, definisinya pasti yang jelek-jelek tuh Bapak Ibu. Suapan, bobrok gitu ya, penyelundupan, penyelewengan dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara gratifikasi, definisinya itu ke kanan Bapak Ibu, nggak ada pernyataan negatifnya. Mungkin saya balik lagi nih.
Ya, apa sih definisi dari gratifikasi, Bapak Ibu? Ya, nih. Ya, definisi dari gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas gitu ya. Bentar, mana nanti? Nih, ya. Kita bicara definisi gratifikasi dulu. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, Bapak Ibu. Nih. Pemberian dalam arti luas. Jadi nggak ada kata-kata penyogokan, nggak ada penyuapan, nggak ada ya. Jadi pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, komisi, gitu. Nggak ada tuh definisi kita minta juga, gitu ya. Nggak ada definisi penggunaannya untuk dinas juga, gitu, nggak ada, Bapak Ibu. Jadi gratifikasi ini memang uniknya definisinya tidak seperti korupsi. Definisinya ada pemberian dalam arti luas. Jadi bisa apa saja, gitu. Bisa apa saja. Dan itu kalau kita bicara gratifikasi saja, itu makanya ada yang harus dilaporkan, ada yang tidak gitu ya. Nah, yang harus dilaporkan itu ketika apa? Ketika itu kaitannya dengan jabatan. Tadi makanya saya bilangnya, kira-kira si rekanan itu mau ngasih nggak kalau Bu Ferawati posisinya bukan di posisi sekarang? Mau ngasih nggak kalau Pak Taufik bukan posisi tadi yang di apa Pak? Warga masyarakat apa? Masyarakat terminal gitu ya, bukan kepala terminal. Nggak akan ngasih gitu. Jadi pemberian itu pasti ada kaitannya dengan jabatan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada kaitan dengan jabatan Bapak Ibu, definisinya bukan lagi murni gratifikasi, tapi gratifikasi yang mengarah kepada suap. Kenapa? Karena ngikat jabatan. Itu ya. Udah bisa pahami ya. Kalau gratifikasinya aja definisinya pemberian dalam arti luas, tapi kalau pemberiannya itu sudah mengikat pada jabatan, maka gratifikasinya sudah mengarah kepada suap. Itulah yang harus dilaporkan. Gitu. Jadi kalau saya bicara ini bukan kata saya gitu, tapi silakan kembali ditelusuri Undang-Undang 31 tahun 99, maka gratifikasi yang dapat dianggap suap apabila pemberian kepada PNS itu ada hubungannya dengan jabatan Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya gratifikasi yang dianggap suap. Nah, posisi gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang harus dilaporkan. Gitu. Nah, kaitan dengan nanti mau bikin acara apa-apa kalau nggak ada anggaran susah nih Bapak Ibu. Seperti ini gimana nih ya? Itu adalah kendala yang dialami semua ya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya kita membenarkan apa yang kita lakukan toh bukan buat kita kok gitu ya. Toh buat ini kok, toh buat itu kok gitu. Nah, yang ingin ditekankan ini sekali lagi tadi ya. Si pemberi akan merasakan bahwa yang dilakukan itu benar. Itu sih sebenarnya. Poin salah pertama dari sebuah gratifikasi. Kalau kita menerima bahwa si pemberi itu merasakan bahwa dia tidak salah, berarti yang saya lakukan aman-aman aja loh, gitu. Bahkan Bu Vera sama Pak Taufik menggunakan itu buat kepentingan di kantor sehari-hari kok, gitu ya. Jadi mereka merasa punya andil ya. Mereka punya peran dalam menyejahterakan lah istilahnya, menyejahterakan sekelompok tertentu gitu ya. Nah di situ mereka udah kayak di atas angin tuh Bapak Ibu kemungkinan gitu ya, merasa oh iya ya punya celah nih saya gitu. Itu yang kita tidak inginkan ya. Gratifikasi itu makanya dibilangnya akar dari korupsi. Kenapa? Karena tanam budinya itu tadi ya, kita sedikit demi sedikit akan merasakan objektivitas kita berkurang atau objektivitas kita tergerus karena itu gitu. Itu yang dikhawatirkan ya, mungkin tidak terjadi oleh semua orang tapi dikhawatirkan terjadi, pintu masuk terjadinya gitu. Jadi kalau kita bicara berdasarkan aturan, mohon maaf tidak diperkenankan Bu Vera sama Pak Taufik gitu ya, tapi saya nggak akan mengadukan ya, di posisi saya nggak mengadukan posisi seperti ini, tapi ini adalah sesuatu yang terjadi di banyak lembaga, termasuk juga mungkin lembaga saya sebelumnya gitu ya, organisasi saya tempat saya bekerja. Tapi kita tidak menutup mata ya, ini kejadian gitu. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti materi ini, saya harap Bapak Ibu paham gitu ya bahwa ini termasuk dalam gratifikasi yang dapat dianggap suap ya, atau yang wajib dilaporkan. Seperti apa sih gratifikasi yang wajib dilaporkan? Nah, ini ya tadi. Ini yang kan tidak wajib dilaporkan ya. Oke. Nah, kalau di luar dari ini maka wajib Bapak Ibu dilaporkan ya. Termasuk dari pemberian dari rekan gitu dan lain-lain gitu ya Bapak Ibu. Semoga bisa menjawab nih saya. Bu Vera, apakah bisa dipahami atau masih ada yang mau ditanyakan?
Cukup Ibu, terima kasih. Ya, baik. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik ya Bu. Maksudnya untuk hal-hal yang di luar anggaran gitu, mudah-mudahan ada solusi yang bisa diambil supaya tidak menggunakan anggaran yang tidak semestinya gitu, atau dalam siklus pengelolaan keuangan daerah pasti kita tahu ya, dimulai pertama kali dengan perencanaan, benar ya? Perencanaan, baru kemudian penganggaran, baru kemudian pengadaan gitu kan, dan lain-lain. Nah, memang kelemahan di pemerintahan itu di perencanaan memang Bu, kalau seperti itu ya. Kok bisa ya setiap tahun itu ada aja yang dibutuhkan, ya memang kenyataannya seperti itu, gimana dong gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa merencanakan lebih baik. Makanya dalam diklat-diklat teknis pengelolaan barang, diklat teknis bendahara itu selalu disampaikan siklus-siklus pengelolaan keuangan daerah ya, dimulai dari perencanaan yang baik supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak seharusnya gitu ya, atau anggaran-anggaran yang ditetapkan memang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin saya izin menyampilkan saja gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ya. Ini yang tidak wajib dilaporkan berarti diperkenankan ya Bapak Ibu. Kaitannya dengan penerimaan yang dilakukan yang diterima oleh PNS ya, misalnya karena hubungan keluarga, karena misalnya investasi yang dimiliki oleh atas nama pribadi gitu ya, atau manfaat dari koperasi, Bapak Ibu misalnya ikut koperasi kemudian dapat bagi hasil, maka ini tidak wajib dilaporkan karena ini sudah menjadi hak Bapak Ibu ya. Hadiah tidak dalam bentuk uang, sebagai bentuk alat promosi, misalnya Bapak Ibu mendapatkan kalender dari Bank DKI gitu ya, kan ada tulisan Bank DKI-nya gitu ya, itu boleh diterima. Hadiah apresiasi, penghargaan dari kejuaraan, mungkin Bapak Ibu mau menangkan lomba apa nih, lomba bulu tangkis atau apa gitu ya, ada voucher atau apa-apa, ini tidak wajib dilaporkan karena sifatnya adalah prestasi pribadi. Penghargaan baik berupa uang dan barang yang kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja. Nah ini atau ya sekarang masih ada nggak ya prestasi kerja yang kemudian ada rewards dalam bentuk uang ya, maka ini diperbolehkan karena kaitannya dengan prestasi. Kemudian hadiah yang berlaku umum terkait dengan penugasan, misalnya Bapak Ibu ditugaskan ikut diklat lah, tatap muka ya, pasti dapat ATK kayak gitu ya, dapat snack, dapat makan siang dan lain-lain, maka sepanjang itu terkait dengan penugasan maka diperbolehkan ya, tidak harus dilaporkan. Kemudian kompensasi atas profesi yang tidak terkait dengan tugas dari Pemprov DKI, sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan ya, misalnya Bapak Ibu ada profesi di luar ke-PNS-an gitu, sepanjang tidak ada konflik kepentingan maka diperkenankan. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan ini, kalau Bapak Ibu keluar kota, kalau ada biaya dinasnya ya, perjalanan dinas dan lain-lain, maka diperkenankan. Kemudian gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan juga termasuk karangan bunga. Karangan bunga itu biasanya berjeret gitu ya, kalau ada sebuah hajatan atau mungkin duka cita. Nah, ini Bapak Ibu ada rupiah-rupiah yang harus diperhatikan supaya kita tidak terjerat dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan ya. Misalnya, kalau pemberian terkait pemenangan, pernikahan, kelahiran, hitanan, dan lain-lain, maka batasannya adalah 1 juta per pemberi. Ya, 1 juta per pemberi. Ini diperbolehkan dalam 1 tahun. Ya, kemudian pemberian terkait musibah, ya, kalau kita menerimanya itu tidak terkait dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan ya, kalau kaitannya dengan musibah atau bencana atau duka cita ya. Kemudian pemberian sesama rekan kerja. Nah ini kalau Bapak Ibu ada rekannya pisah sambut, pensiun, mutasi, rotasi gitu, boleh diberikan tidak dalam bentuk uang, paling banyak 300.000 per orang per tahun ya, maksimalnya 1 juta per tahun. Jadi sekali pemberian itu maksimal 300.000, kemudian dalam 1 tahun maksimal 1 juta. Kemudian pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang. Nah ini misalnya Bapak Ibu mau nraktir nih, Pak Deka mau nraktir Pak Taufik tadi misalnya ya. Nah nraktirnya tuh nggak lebih dari 200.000 kalau sesuai aturan ya, per orang, per pemberian per tahun maksimal 1 juta. Ya. Nah ini hal-hal yang tidak wajib dilaporkan. Selain ini semua Bapak Ibu, maka ini wajib dilaporkan karena sudah mengarah kepada suap ya. Nggak ada ya Bapak Ibu ya dari poin 1 sampai 15 ini kaitannya dengan pemberian dari mitra kerja, nggak ada ya. Jadi kenapa itu nggak ada? Karena memang
termasuk dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan karena mengarah kepada suap. Apa sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, ada Bu Susanti, Bu Rina. Bu, nanya dong. Ya, silakan. Kalau ucapan terima kasih antar SKPD ya, kadang-kadang kita suka ditolong apa gitu. Terus kita hanya ngasih makanan gitu, gimana ya Bu? Kalau sesama rekan kerja diperbolehkan Bu, maksimal 200.000 per orang. Iya, kadang-kadang kan kita mamanya dibantuin bikin KTP lah kasarannya, atau memperpanjang apa di kelurahan ya. Oh, Kita sama-sama nih sama pemerintahan kan. Tapi kan kita ya tidak ada niat apapun sih, cuma ucapan terima kasih ya. Terkadang ya mungkin makanan itu yang diberikannya sebenarnya nggak terlalu besar juga jumlahnya kalau diuangkan gitu. Itu sebenarnya gimana ya? Atau kita sebaliknya lah gitu. Di saat kita nolong mereka, kita nggak ada niat apa-apa menolong, tapi tiba-tiba mereka ngasih gitu. Kadang-kadang agak-agak gimana ya ini posisinya tidak terima atau enggak ya gitu kan? Gimana tuh Bu? Iya, mohon maaf Bu Santi, tadi saya pikir bukan karena ada keperluan apa-apa ya. Saya pikir misalnya ada ulang tahun temennya, traktir yuk, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kaitannya dengan pelayanan, sekali lagi berarti kaitannya dengan jabatan gitu. Kaitannya dengan jabatan teman ibu yang di kelurahan gitu kan ya. Kalau neraktir kan istilahnya ibu mau siapa aja juga bisa neraktir, ya kan? Tapi kalau kalau kita buat sama-sama dalam arti memang kita dibantu satu orang, tapi sebenarnya tidak fokus ke situ juga. Ya udah nih Bu, buat rame-rame ya, gitu kan? Gimana tuh? Bu? Tapi kaitannya dengan pelayanan yang diberikan kan? Kaitannya dengan Bapak ya, Ibu sudah ada hubungannya sih, gitu. Betul. Ya, jadi kalau seperti itu kita balik lagi ke Pergub tuh. Kalau kita bicara gratifikasi tadi ya, gratifikasi kan pemberian dalam arti luas. Maka kewajiban seorang PNS terhadap gratifikasi itu ada dua Bapak Ibu. Ada dua kewajibannya. Yang pertama menolak, yang kedua melaporkan gitu. Jadi nggak ada menerima. Ya, bukan nggak ada tuh menerima karena nggak enak gitu, nggak ada itu Bapak Ibu. Kewajibannya cuma dua. Jadi saya dengan apa ya, dengan sepenuh hati, bukan karena kata saya tapi kata Pergubnya gitu ya, dan sesuai juga dari arahan KPK itu gratifikasi tidak diperbolehkan Bu. Bahkan jika misalnya kita dikasih dalam bentuk makanan pun itu kan yang cepat basi ya istilahnya, yang habis pakai, yang mudah kadaluarsa, itu tidak diperkenankan tuh, tidak dianjurkan untuk dimakan. Ya, jadi anjurkannya kemana? Kasih ke panti itu mana panti? Bu Zuraida, berapa ya tadi yang di panti? Diberikan kepada panti atau orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan dibagi-bagi, dirikan kerja di kantor gitu. Jadi ada surat edaran dari KPK-nya ada Bu, terkait apabila pemberiannya adalah barang habis pakai atau barang yang mudah basi gitu. Jadi anjurkannya diberikan kepada orang yang membutuhkan melalui instansi yang terkait gitu ya, misalnya ke mana lah gitu, ke panti lah, yang di situ sebetulnya ke panti atau tempat-tempat penampungan gitu pokoknya kalau di SA itu Bu. Jadi saking seperti itunya tuh Bu, kalau mau strict banget gitu enggak gitu ya, karena sekali lagi kenapa dibilang akar dari korupsi, karena dari situ ada rasa nggak enakan gitu ya, akhirnya kita ada ngerasa nggak enak, atau mungkin rekan-rekan lain yang pernah dibantu ngelihat ibu ngasih, dia nggak ngasih, jadi nggak enak juga. Aduh, kemarin saya dibantuin tapi nggak ngasih apa-apa nih Bu Santi, kata Bu Santi, nggak apa-apa, orang saya cuma ngasih doang kok gitu. Tapi perasaan nggak enak seseorang itu remains ya, tetap berada dalam hatinya gitu. Aduh, jangan-jangan teman saya nggak berkenan kemarin minta tolong gitu ya. Jadi itu yang dikhawatirkan ya. Dipupuk rasa itu gitu ya, rasa tidak enaknya dipupuk, rasa nggak enakannya dipupuk terus-terusan, akhirnya menyuburkan sikap gratifikasi itu tadi, sikap permisif terhadap pemberian gitu Bu Susanti. Mohon maaf Bu Susanti, saya harus menyampaikan apa ya harus benar gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu sebelum mungkin kita udah jam 3 ya, cepat banget nih. Ada yang mau ditanyakan? Izin Bu. Silakan Bapak. Ya Pak. Siapa ini? Bentar Bu, lagi dipanggil pimpinan. Maaf. Jadi suara siapakah? Bukan ya? Izin Bu Lisa, seandainya kita dimintain bantuan dari teman mungkin untuk ngajukan pinjaman gitu kan, kita sama-sama tapi teman kita ngasih kelebihan jasa lah ke kita, itu termasuk
gratifikasi apa gimana tuh? Terima kasih Bu. Ini suaranya siapa ya? Kok kecil banget? Mohon maaf, saya nggak bisa nyimak dengan seksama nih. Suaranya siapa ya? Suaranya malu-malu Bu, udah sore Bu. Jadi baterainya udah mau habis. Pak Taufik, coba bisa diulang Pak pertanyaannya. Tahu suara siapa tuh? Suara siapa ya? Tadi ya? Pak Tri ya? Pak Tri? Betul Bu. Ya Pak Tri, boleh diulang Pak? Ini seandainya kita dimintain bantuan teman nih Bu untuk mencairkan pinjaman dari jasa itu kan, kita dikasih lebihan lah dari teman itu, apakah bentuk dari gratifikasi? Iya, bentuknya apa Pak diberikannya Pak? Ya mungkin ya uang lah. Iya. Iya Pak, kalau balik lagi ke definisi itu tadi Pak, balik lagi ke definisi, maka pemberian dalam arti luas itu termasuk juga uang, barang, voucher ya, misalnya Bapak Ibu dapat voucher ini ya, voucher pelayanan atau voucher belanja gitu, itu termasuk Pak dalam gratifikasi Pak. Oh gitu ya. Walaupun iya. Itu bukan nggak ada kepentingan untuk mungkin jabatan segala macam. Tadi kan katanya mau nyairin pinjaman apa tuh? Ya mungkin ke koperasi apa gimana gitu ngurus. Ya, posisi Bapak sebagai apa? Pengurus di koperasi? Kan sih tetap aja kita karena kenal sama orang. Iya. Berarti Bapak kan terlibat dalam kepengurusan koperasi kan? Iya. Jadi orang memberikan itu ada maksud tertentu gitu karena Bapak terlibat atau Bapak sebagai pengurus di koperasi tersebut. Berarti kan ada maksudnya, Pak. Ya. Ya, kita balik lagi ke itu tadi apa namanya? Sorry. Ya. Sebuah identifikasi itu tadi apa ya. Jadi kalau misalnya kita disampaikan tadi ya, tujuannya apa sih nih kira-kira Bapak kalau dikasih sama temannya? Tujuannya apa nih kira-kira? Gitu ya. Oh enggak kok buat Bapak aja gitu ya. Makasih ya gitu. Nah, kira-kira apa yang tujuannya? Oh, untuk mau melancarkan nih supaya cepat dikasih gitu ya cicilannya. Berarti kan memang sudah ada tujuan tertentu dari sebuah pemberian. Ya. Terbuka nggak nih kira-kira? Ngumpet-ngumpet ya, nggak di depan teman Bapak misalnya. Udah melalui Bapak aja lah biar gampang gitu kan, kita sudah sama-sama kenal gitu. Nah, ini pemberiannya sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi ciri-ciri gratifikasi itu seperti ini Bapak Ibu, ciri-cirinya. Ya, profit ini tadi. Jadi yang ngasihnya tuh nggak ngomong gitu, tapi tersirat. Nah, makanya ini yang melakukan analisis ini adalah orang yang menerimanya gitu. Sebagai PNS yang berhadapan dengan gratifikasi, saya tanya ini seperti apa sih aturannya, seperti apa sih ya nilai-nilainya, gitu Pak Tri. Oke, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Saya mungkin akan skip saja. Tadi sudah sampai ke gratifikasi dan konflik kepentingan ya, Bapak Ibu hati-hati dengan konflik kepentingan. Ini konflik kepentingan pun bukan sebuah kondisi korupsi, tapi sebuah situasi ya, di mana Bapak Ibu mungkin mengenal seseorang dari hubungan afiliasi atau mungkin dari rekanan atau dan lain-lain gitu ya, dan dapat mengganggu. Dapat mempengaruhi kualitas keputusan ini ya, dapat mempengaruhi kualitas keputusan atau tindakan. Hati-hati dengan konflik kepentingannya. Seperti apa? Ya, hal-hal yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan. Hati-hati dengan rangkap jabatan. Nih mungkin Bapak Ibu merangkap jabatan di satu tempat dengan tempat lain, atau hati-hati kalau Bapak Ibu jadi PLT gitu ya. Rangkap jabatan mungkin ada persinggungan kepentingan gitu ya. Ada kepentingan pribadi yang ada di dalamnya, atau mungkin ada hubungan afiliasi. Bapak Ibu mengenal seseorang gitu ya, kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, mungkin kenal sama pemilik perusahaannya gitu, atau udah pernah menang sebelumnya tendernya gitu ya. Hati-hati dengan hubungan afiliasi ini atau gratifikasi dan lain-lain ya. Dengan adanya gratifikasi itu dapat mengarah kepada konflik kepentingan tentunya ya. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu strategi pemberantasan korupsi ya? Bagaimana strategi pemberantasan korupsi? Ada 3 ya strateginya, yaitu strategi penindakan, strategi pencegahan, dan strategi pendidikan masyarakat ya. Dalam hal ini penindakan seperti apa? Penindakan tentunya
menempuh jalur hukum gitu ya, supaya menimbulkan efek jera. Kemudian strategi pencegahan diantaranya dengan perbaikan sistem. Ini ada di ranahnya pemerintahan nih Bapak Ibu ya. Strategi pencegahan seperti apa sih supaya kita dapat mencegah calo-calo itu gitu ya. Akhirnya dipermudahlah semua urusan, syarat-syaratnya lengkap, ada surat pengalihan kuasa gitu ya, maka diperbolehkan. Jadi ada strategi pencegahan di sini. Ya, perbaikan sistem dipermudah sekarang pakai serba online gitu ya, sehingga tidak harus lagi pakai calo-calo yang ngurus. Kemudian ada strategi pendidikan masyarakat ya, diantaranya melalui pendidikan anti korupsi di segala lapisan masyarakat. Ya. Oke, mungkin saya akan balik dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu mungkin sambil saya kembali ke slide yang sebelumnya. Yang masih berhadapan dengan laptop mungkin bisa sambil mengikuti, bisa nggak? Sambil mengunjungi laman ini www.menti.com ya, www.menti.com, bisa masuk ke passcode 6988513 ya, saya ketik di chat. Jika Bapak Ibu bisa mengakses www.menti.com, kemudian masukkan passcode-nya 6988513, maka Bapak Ibu akan berhadapan dengan pertanyaan ini ya. Nah, saya ingin melihat kira-kira penyimpangan dalam proses pengadaan seperti apa sih yang pernah Bapak Ibu ketahui atau yang pernah Bapak Ibu alami. Ya, ada beberapa pilihan di situ, ada 8 pilihan. Bapak Ibu boleh memilih 1 sampai dengan 3 ya. Boleh memilih maksimal 3 pilihan. Apa yang Bapak Ibu pernah alami ya dalam sebuah pengadaan atau ya, akan tampil seperti pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu jawab. Jadi berdasarkan beberapa kasus atau berita gitu ya, penyimpangan yang sering terjadi, misalnya ada penggelembungan anggaran, ya bisa HPS, bisa volume, bisa bahan, bisa spesifikasi teknis. Kemudian bisa juga pengadaan tersebut mengarah kepada produk atau spek tertentu. Ya, ini ada yang sudah menjawab. Terima kasih yang sudah ikutan menjawab. Boleh menjawab maksimal 3 ya. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu pernah dengar, pernah alami, pernah lihat, ya? Atau tanda terima kasih. Nah, ini tadi ya, tanda terima kasih dari rekanan. Udah menang tender, kemudian yang ngasih fee tertentu gitu ya. Kickback fee tadi contohnya yang disampaikan oleh Pak Taufik misalnya, atau mungkin ada istilah lain ya, yang biasa dimengerti gitu ya, antara rekanan dengan pejabat pengadaan. Atau bisa juga rekanan menjanjikan sesuatu. Nah, ini menjanjikan ya, baru menjanjikan, belum memberikan, tapi sudah menjanjikan di awal. Nanti kalau misalnya saya menang, saya kasih ini gitu ya, sebagai tanda terima kasih. Oke, ada rekanan menjanjikan. 3 Bu ya? Iya, boleh maksimal 3. Silakan Bapak Ibu. Silakan, saya masih buka kesempatannya. Silakan. Oke, ternyata masih favorit nih ya. Dari angkatan-angkatan sebelumnya pun masih yang ini yang paling banyak. Tanda terima kasih dari rekanan ya. Walaupun dari yang lain juga ternyata masih ada ya. Panitia tidak dapat menjamin kesamaan informasi. Nah, ini juga mungkin kenapa ya Bapak Ibu ya bisa seperti ini ya? Panitia tidak memberikan kesamaan informasi kepada sesama peserta tender. Mungkin karena udah punya nomor HP-nya gitu kali ya. Kontak-kontak secara japri gitu ya mungkin ya. Berlaku berbeda dengan mitra saat proses lelang. Oke. Kemudian apa lagi nih? Keterlibatan calon pemenang dalam penentuan HPS. Nah, ini juga ternyata benar ya, masih terjadi. Kemudian apa nih? Pengadaan mengarah pada produk atau spek tertentu. Nah, ini mungkin ada kayak monopoli ya. Jadi
semakin dispesifikan gitu ya produknya, supaya semakin sedikit yang ikutan tender gitu, mengarah kepada perusahaan tertentu yang supaya dia menang gitu. Ya, oke, masih ada lagi kah? Terima kasih yang sudah share ya. Jadi pilihan tertinggi masih ditanda terima kasih dari rekanan. Oke. Ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Sebentar, saya harus Oke, sebentar. Ya, terima kasih yang sudah sharing-sharing ya. Ternyata memang masih terjadi gitu tadi keterlibatan satu sama lain itu ternyata PNS yang terlibat dengan apa namanya pengadaan yang diterimanya gitu, yang dilakukan gitu, itu juga termasuk Bapak Ibu. Saya harus back dulu. Oke, stop share dulu deh. Baik, alhamdulillah. Kita sudah sampai di ujung pembelajaran nih Bapak Ibu. Mungkin sedikit saja sebagai penutup ya. Tadi konflik kepentingan sudah, dan ada beberapa hal ya. Kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, mungkin Bapak Ibu pernah dengar IPK gitu ya. Ini informasi saja atau pengetahuan bahwa IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif ya kalau mahasiswa tuh ya. Jadi kalau dalam hal anti korupsi itu IPK indeks persepsi korupsi ya, di mana skor ini 0 sampai 100 ya, persepsi korupsi itu 0 sampai 100, di mana 0 itu menunjukkan paling kotor, 100 itu menunjukkan paling bersih gitu ya. Nah, Indonesia itu berapa skornya? Skornya adalah 40 sempat di 2019, namun turun lagi ke 37 di 2020. Ya, ada dampak dari perubahan Undang-Undang KPK itu ya. Dan urutannya adalah ke 102 dari 180 negara di tahun 2020 ya. Jadi skor ini menunjukkan bahwa kondisi korupsi di Indonesia masih cukup ramai gitu ya, masih cukup menjadi perdebatan gitu, karena poinnya sendiri aja masih 37 dari 100. Nah, 5 negara yang mendapatkan nilai IPK tertinggi ya, mungkin ini kayaknya nggak jauh-jauh dari ini negaranya Bapak Ibu ya, sering mendengar New Zealand, Denmark, dan Finlandia. Ini biasanya 3 negara ini muter aja mana yang duluan ya, dan sebelumnya pernah Finlandia dan sebelum lagi pernah Denmark. Tapi 3 negara ini adalah negara yang paling dinyatakan paling bersih ya dari segi korupsi. Jadi ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa dilihat apa sih yang mereka lakukan untuk memberantas korupsi ya. Ada yang memang kalau di Selandia Baru itu hukuman mati dihapuskan, nggak ada lagi hukuman mati ya. Nggak seperti di Indonesia masih ada klausul hukuman mati tapi nggak pernah dijatuhkan gitu ya. Kalau di Selandia Baru nggak pernah ada, tapi malah hukumannya dari segi sosial ya. Hukumannya dari segi sosial dalam artian dibikin malu gitu ya, dibikin malu dengan pemberitaan dan lain-lain, sampai keluarganya pun jadi malu ya. Kalau di Indonesia nggak tahu ya, apakah malu itu masih ada ya untuk para koruptor. Jadi nggak, kayak belum mempan nih hukuman secara sosial ya. Untuk di Denmark itu lembaga pemberantasan korupsinya hampir di setiap lembaga pemerintahan ada gitu ya, bukan cuma di negara tapi di setiap lembaga pemerintahan tuh ada. Kalau di kita kan ada unit pengendalian gratifikasi ada di inspektorat ya, tapi baru khusus untuk gratifikasi, belum untuk penyimpangan yang lain. Ya, begitu juga dengan Finlandia, mungkin lain-lainnya Bapak Ibu. Baik, mungkin saya akan stop di sini di akhir pembelajaran Pusat Edukasi Anti Korupsi untuk materi tambahan di Diklat Barang dan Jasa, Bapak Ibu. Di akhir mungkin apakah masih ada yang mau ditanyakan? Karena saya menjanjikan tadi asal kita selesai ya, materinya boleh nanti saya share Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi? Kalau tidak ada lagi? Bu Susanti, Pak Taufik, Bu Cileni, aman ya?
Insya Allah nanti materi saya share lewat penyelenggara ya. Mohon maaf tadi belum sempat mem-PDF kan. Terima Insya Allah kasih, nanti Bu. saya share. Mudah-mudahan semua sukses ya, lulus di anggaran dan jasanya, dan dapat tawa semua nih. Jadi bukan tidak mau ya Bu, tapi tidak boleh. Oh iya, tidak boleh Pak. Kalau mau nanti ada suatu saat akan menjadi, kalau tidak mau akan ada saatnya menjadi mau gitu ya. Kalau dibujuk-bujuk, dirayu-rayu dengan semua rayuan gombal gitu kan Pak Taufik. Tapi kalau nggak boleh ya nggak boleh gitu ya. Nah, itulah yang bisa direkam sore hari ini Bu. Aduh, bukan nggak mau tapi nggak boleh gitu ya. Aduh, dari jam 1 sampai jam 3 ingetnya cuma itu doang ya Pak Taufik. Iya Bu, iya. Saya tutup Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir sharing diskusi hari ini, cukup ramai diskusinya, saya senang sekali. Mudah-mudahan di lain waktu kesempatan ketemu lagi ya Bapak Ibu, dan tentunya harapan saya yang terbaik dari Bapak Ibu lulus semua ya. Amin. Ya, dari saya mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Makasih Pak Bapak Rikson. Ibu semuanya. Terima kasih Bu Lisa. Ya, untuk mengakhiri kegiatan sore hari ini. Solo dengerin tuh, nggak boleh. Mohon izin Solo. Pak Solo. Yang nggak boleh Bu. Solo. Iya. Pak Solo, pimpin doa dulu Pak. Iya Pak Solo silakan. Monggo silakan Pak Solo. Ada warga yang terdampak nggak sih? Anti korupsi. Oh enggak. Pak Solo, monggo silakan dipimpin doanya, ditutup Pak Solo. Baik Bu, terima kasih Bu untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Lisa Nafisa dan Ibu Panitia dari BPSDM. Kami Angkatan 40 Bu mengucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Maka kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Solo, terima kasih semuanya Bapak Ibu ya, dan rekan-rekan. Iya, saya tutup kegiatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan. Selamat sore. Sama-sama. Mas Solihin. Halo Pak Sobo. Ibu Vera. Izin live Komandan. Ibu. Semoga sukses terus. Sukses selalu. Dadah. Semangat. Pamit. Izin Bapak Ibu. Izin ya, pamit. Izin pamit ya. Udah siap-siap packing kita nih. Pak Deka semangat banget Pak Deka.